Mbak Ajeng, Halo Fikar. lagi ngapain Mbak? Iya, aku lagi bingung nih. Kan sebentar lagi pemilihan ketua SP. Tapi aku masih belum tahu nih harus pilih yang mana. Bener juga ya. Gimana kalau kita undang calon ketuanya ke podcast PDC aja? Oh, bener banget. Ide bagus tuh. Pasti kan Insan Patria juga pada mau tahu profil dari masing-masing calon ketua sebelum mereka milih nanti. Bener juga. Oke deh kalau gitu, ayo kita hubungi KPU untuk mengundang para calon ketua SP. Oke, kita ke studio podcast PDC Insight. Semangat pagi, luar biasa. La Patria bisa. Baik, perkenalkan saya Immanuel Gultom sebagai calon Ketua Serikat Pekerja periode 2024 sampai 2027. Visi saya adalah menjadi serikat pekerja yang berkolaborasi aktif dengan perusahaan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis, inovatif, dan kualitatif untuk memajukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Misi saya yang pertama, berperan aktif dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam peningkatan pekerja yang berkualitas dan mandiri. Baik, vote saya untuk Serikat Pekerja 2024-2027. Semangat pagi. Luar biasa. La Patria. Bisa. Hai Insan Patria, berjumpa lagi dengan podcast PDC Insight. Dan kali ini edisi spesial Bener banget, Mbak. ya Mas Fikar. Beda dari sebelum-sebelumnya. Bener banget. Biasanya kan kita satu topik, satu narasumber. Iya, sekarang banyak narasumbernya. Banyak, karena Luar tadi biasa. menjawab keresahan saya di awal tadi. Nah, bener gitu Mbak. ya. Jadi ini kesempatan emas nih buat Mbak Ajeng dan juga Insan Patria. Sebelum memilih, kita lihat dulu. Kita ngobrol bareng sama masing-masing calon ketua. Betul sekali. Dan bersama kita sudah hadir nih calon ketua Serikat Pekerja yang pertama. Silakan memperkenalkan diri dulu Bapak. Siap, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Saya perkenalkan saya Immanuel Christian Gultom, bakal calon Ketua SP untuk periode 2004-2027. Oke. Biasa. Lebih nyaman dipanggil siapa Nih, nih? Kalau nama Mas. kenalnya kan nama kerennya Mas Noel ya. Iya. Oke. Bisa dipanggil Noel atau mau Oke. dipanggil John juga bisa. Oke, Oh, ada nama Mas John panggilan ya. John juga. Baru tahu loh saya. John Thor. Dipanggilnya apa nih? Akang, abang, Abang aja. bisa. abang. Aduh, Emang asal luar dari biasa. mana? Hah? Asal dari Sumatera. Oke, Sumatera. Abang Noel. Itu biar Oke. Insan Patria bisa lebih dekat dan Bener akrab banget. gitu ya. Oke, gimana Abang Noel pagi hari ini kabarnya? Ya, sehat, luar biasa, tetap semangat dan produktif. Oke, baik Bang Noel, langsung saja Mbak ya. Oke, langsung aja. Ke pertanyaan yang pertama nih, ini sebenarnya jadi satu pertanyaan buat Bang Noel dari Insan Patria nih. Kalau dari pandangan Bang Noel nih, bagaimana sebenarnya serikat pekerja di mata Bang Noel? Serikat pekerja di mata saya itu punya posisi yang penting ya, karena memang kan itu sebagai perwakilan antara pekerja dan pengusaha ya. Jadi gimana supaya bisa melahirkan situasi yang kondusif, harmonis, fun-nya dapat, produktifnya dapat gitu. Jadi memang harus sama-sama berkolaborasi lah. Oke. Antara serikat pekerja, karyawan dengan pengusaha. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi kolaborasi tiga pihak gitu ya. Serikat pekerja, karyawan dan juga pengusaha. Usaha. Oke. Nah, apa isu-isu apa sih yang diketahui Bang Noel gitu tentang serikat pekerja saat ini? Jadi terkait isu begini, untuk isu kan memang apapun itu kita kan ya ada selentingan juga ya, baik yang negatif maupun positif. Tetapi yang penting ke depannya saya juga berharap
baik saya yang terpilih ataupun nanti teman-teman yang lain bisa berkontribusi lebih baik lagi seperti itu. Jadi bisa membuat hubungan itu lebih harmonis antara serikat pekerja dengan pengusaha juga, dan saya pengen melihat bahwasanya di setiap event-event yang kita lakukan itu ada serikat pekerja di sana. Oke. Ya, jadi misalnya nih ulang tahun perusahaan kita yang tercinta kan, terus ada serikat pekerja di sana, terus kontribusi aktifnya itu seperti apa gitu. Oke. Jadi pengennya ke arah sana gitu. Oke, kalau tadi menjawab apa yang diharapkan Bang Noel, kan sebenarnya kalau di kepanitiaan itu ada ya Iya. pengurus-pengurus serikat kerja yang memang aktif juga di kepanitiaan. Apakah itu sudah menjawab atau sudah sesuai dengan yang Bang Noel harapkan, atau ada hal lain gitu yang belum ada? Ya, itu kan jadi kan kita melihatnya itu sebagai sebuah individu ya. Oke. Jadi kan memang ada acara-acara, kemudian ada Beberapa beberapa pengurus serikat yang pengurus menjadi serikat panitia yang gitu ya. menjadi panitia. Tetapi kan kita nggak melihat realnya serikat pekerja ada di situ gitu. Jadi mungkin harus lebih divisualisasikan lagi ya. Oke. Mungkin seperti itu, lebih direalisasikan, lebih divisualisasikan itu sih. Sedalam apa? Apakah terlibat dalam persiapan acara atau saat diskusi awal, atau seperti apa yang terbayang? Ya, kalau bisa dari awal Dari awal. persiapan acara sampai dengan acara berlangsung gitu. Oke. Jadi lebih berperan dalam acara-acara yang ada di perusahaan. Ya, kita juga pengennya bisa berkontribusi aktif juga ya di luar ya. Misalnya Yuti misalnya sebagai bapak kita ada acara, ya kira apa yang bisa kita bantu seperti itu. Jadi kontribusi aktif apa yang bisa kita ciptakan. Oke. Memang segala sesuatu itu kan pasti dalam suatu organisasi ada hal-hal yang belum sempurna gitu ya, Benar, Mas pasti, Fikar. Mbak. Nah, untuk yang organisasi serikat pekerja saat ini, menurut Bang Noel yang masih bisa diimprove itu apa, Mas? Yang bisa diimprove itu menurut saya memang yang pertama itu kita harus bisa lebih terlihat. Memang saya tidak bilang bahwasanya terpecah ya, tetapi memang kita harus merealisasikan hubungan yang harmonis itu tadi antara manajemen, karyawan dengan serikat juga. Kemudian kita visualisasikan atau realisasikan di dalam setiap kegiatan, event-event. Di situ juga ada serikat pekerja. Kalau bisa ya setiap bulan ada buletin serikat pekerja. Oke. Itu kan. Jadi lebih terlihat hasil nyatanya gitu. Jadi bahkan di setiap site-site itu ada perwakilan serikat pekerja gitu. Kalau Patria Mover bisa ada individunya, kenapa serikat pekerja tidak? Padahal kan serikat pekerja itu ya semuanya kita-kita juga gitu. Itu sih, jadi memang kontribusi-kontribusi yang sebenarnya sudah ada tetapi menurut saya kurang terlihat. Itu. Jadi kita juga pengen supaya positioning itu dapat. Gitu. Jadi yang penting itu dulu. Karena memang kalau itu sudah terlihat ya maka kedepannya akan lebih baik sih menurut saya. Oke. Berarti memang tadi kalau Bang Noel intinya eksistensinya ya. Eksistensinya terlihat, posisinya ada, dan ini jadi lebih mudah untuk berkontribusi, jadi lebih mudah untuk memberikan peran dalam segala kegiatan gitu. Ya. Oke. Kalau tadi berbicara soal isu nih, kalau berangkatnya dari isu, ada nggak program lain nih Bang Noel yang mau dibawakan di serikat pekerja mungkin, Mbak, yang bisa memberikan dampak positif bagi karyawan? Jadi begini ya, program-program saya salah satunya itu adalah tentang terkait keuangan lah. Jadi kan memang tidak dipungkiri bahwasanya kita itu kan banyak ya dari yang level golongan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi saya pengen menciptakan program bagaimana
untuk memfasilitasi program tersebut. Misalnya contoh, kita buat fasilitas untuk program atau pembelajaran tentang keuangan itu seperti apa. Oke. Jadi ketika kita bisa saving misalnya per bulannya sekian, maka investasi apa yang paling cocok. Oke. Atau nanti ketika kita akan menghadapi masa pra pensiun, aktivitas apa yang bisa kita lakukan. Sampai nanti ke tahap kalau bisa memang kita pertemukan dengan pihak-pihak yang terkait. Gitu. Jadi memang adanya program berkelanjutan lah. Seperti itu. Jadi bapak-bapak yang akan menghadapi pensiun ini nanti ketika pensiun nggak bingung gitu. Iya, Saya benar-benar. mau ngapain lagi, harus kegiatan apa seperti itu. Jadi tetap kalau bisa, karena kan kalau udah terbiasa bekerja, ketika kita tidak bekerja kan jadinya gitu. Oke, sebenarnya kan untuk training pembekalan pensiun itu di tim HC juga sudah dipersiapkan gitu ya. Iya. Apa yang men-trigger Bang Noel untuk lebih fokus concern ke sana gitu? Apakah ada voice terkait itu dari bapak-bapak yang akan pensiun atau sudah pensiun atau ada pengalaman seperti apa? Ya memang ada juga voice seperti itu. Ya jadi memang sebenarnya programnya sudah ada kan. Ya. Tetapi kan itu seperti apa saya bilang ya, pelatihan training gitu. Nah kalau bisa lebih di deep dive lagi kenapa tidak? Itu sih menurut saya. Jadi oleh karena itu kita coba jembatani lah sampai ke bapak-bapak ini sampai nanti pensiun dia tetap ada sesuatu lah seperti itu. Oke. Tadi berbicara soal tadi program dari HC juga ya. Kalau misalnya kita lihat Patria itu kan sangat menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan mungkin Bang Noel ya. Dan adalah kewajiban kita semua untuk menjaga kedisiplinan itu gitu. Dan ada yang namanya peran HC dalam membuat yang namanya regulasi dan juga menjalankan fungsi industrial relation-nya ketika mungkin nanti ada karyawan bermasalah dengan si kedisiplinan ini. Nah, kira-kira kalau dari Bang Noel nih, apa yang akan Bang Noel lakukan sebagai ketua SP kalau misalkan terdapat karyawan yang ternyata melanggar kedisiplinan tadi? Begini, kita itu kan kerja itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang ketenagakerjaan, sudah ada PKB juga. Jadi kalau memang ada yang melanggar dari situ ya memang seharusnya sudah melalui SOP yang ada gitu. Cuman ya kita perlu lihat lah case by case-nya seperti apa. Kalau emang misalnya dia telat, orangnya nggak pernah masuk, terus ketika di konteks sulit, kemudian dikasih surat peringatan ya apa yang bisa kita lakukan karena memang itu sudah sesuai sama undang-undang ketenagakerjaan kan. Oke, memang itu peran dari industrial relation ya untuk mendorong terjadinya komunikasi. Kemudian kita juga di tim HC secara umum bertanggung jawab gitu untuk karyawannya bisa secara disiplin dan sebagainya, melakukan pendekatan culture dan sebagainya. Tapi bila Bang Noel ini sebagai ketua SP, apa ada kontribusi atau peran khusus begitu nggak sih untuk menyikapi hal tersebut? Ini itu kan kita lakukan pada saat perundingan PKB kan. Ya, jadi ketika ada hal-hal yang kita rasa kurang cocok, maka kita kan berdasarkan ke PKB. PKB itu seperti apa? Apakah bisa kita revisi? Apakah bisa kita anulir? Apakah kita bisa batalkan? Nah, selama PKB sudah disahkan, maka itu adalah kesepakatan bersama. Seperti itu. Nah, ketika momennya itu ya pada saat perundingan PKB itu. Jadi sudah terwakili di situ ya peran dari SP ya. Betul. Jadi ketika memang nanti ada isu-isu ya kita coba kumpulin dulu gitu. Misalnya sebesar apa sih isunya ini? Apakah memang major di setiap individu kita? Kemudian dari situ baru kita melakukan perundingan. Gitu. Jadi kalau cuma 1 atau 2 orang akan cukup susah sih. Tapi kita akan lihat case by case. Oke.
Dan kondisi di perusahaan itu kan dinamis ya Mas Fikar. Benar, Tentunya benar akan banget. banyak perubahan-perubahan, baik itu Yap. perubahan informasi, perubahan rencana, atau bahkan sistem dan regulasi gitu ya. Bisa juga tadi peraturan-peraturan ada perubahan karena satu Iya. dan lain hal gitu. Nah, bagaimana nih strategi Bang Noel untuk bisa terus mengikuti gitu perkembangan dari perubahan-perubahan yang ada di human capital atau di perusahaan secara umum? Mengikuti perubahan-perubahan itu ya memang kita harus mengimprove diri ya. Jadi memang update-update terkait undang-undang ketenagakerjaan seperti apa, kemudian update tentang jam sosteknya seperti apa, yaitu memang kita harus terus melakukan pembelajaran sih, biar tetap sesuai dan terupdate ya, sesuai dengan kesepakatan yang bersama, baru nanti kita sosialisasikan itu sih. Oke. Cuman kadang-kadang informasinya tuh kadang-kadang suka mendadak gitu ya Nah, Mas iya Fikar ya benar. kalau ada Itu perubahan. Kayaknya bukan satu hal yang baru lagi Iya. ya kalau misalnya tiba-tiba ternyata ada satu yang berubah dan itu kadang mendadak juga pemberitahuannya. Itu mungkin pendekatan yang seperti apa kalau Bang Noel cara mengkomunikasikan ke karyawan? Atau ke manajemen mungkin ya biar Iya, nggak benar. terulang lagi Iya. gitu. Jadi itu tadi program saya kan memang kita itu visi saya kan kita harus bisa menjadi serikat pekerja yang berkolaborasi aktif. Jadi kolaborasi sedini mungkin antara serikat pekerja dengan pengusaha, hubungannya lebih, relationship-nya lebih diperkuat lagi, hubungannya yang harmonis, kemudian isu sehingga informasi-informasi itu tidak dadakan. Kalau dadakan itu kan cuma tahu bulat ya, digoreng dadakan. Jadi jangan ada lagi lah yang seperti itu karena kalau berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan juga kan itu nggak dadakan ya. Yeah. Nah jadi jangan sampai tiba-tiba perwakilan manajemen datang kemudian ini ada perubahan ini, wah nggak. Jadi sedini mungkin kita memang harus kuat di hubungannya lah. Oke. Nah kalau untuk menginformasikan kepada karyawan nih, kan serikat pekerja itu perwakilan karyawan tadi ya. Seperti apa ini ada strategi komunikasi ke karyawan atas beberapa isu-isu yang terjadi? Benar. Memang isu-isu yang terjadi itu kan dan kita penyampaian ke karyawan itu kan pasti feedbacknya akan berbeda kan ya. Ada yang Ya, bisa menerima macam-macam. dengan legowo, ada yang memang mungkin agak keras, ada yang oke-oke aja. Ya intinya kita akan mencoba komunikasi dengan arah yang harmonis tadi. Jadi kebetulan memang saya ikut dalam project. Oke. Jadi project berkolaborasi dengan pihak ketiga, ada namanya McKinsey Way. Jadi bagaimana untuk menyampaikan sesuatu atau mempengaruhi sesuatu itu ada banyak cara. Bisa dengan cara delegasi langsung atau dengan lewat kanan dulu, lewat kiri dulu. Jadi memang penyampaiannya ya akan berbeda-beda mungkin. Mungkin kita akan sampaikan pertama dengan suasana yang kondusif lah. Oke, berarti caranya beda-beda ya menyesuaikan dengan tadi. Mungkin memang perlu personal touch lagi ya. Oke, berarti tadi ya custom sesuai dengan personalnya seperti apa. Ya, jadi saya juga pengen SP itu ya dalam seminggu ada pojok diskusi ya. Mungkin ya. Oke. Jadi buat bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang memang pengen sharing atau seperti apa, nanti kita akan prepare. Jadi biar aspirasinya juga lebih dapat ya. Dan kita juga pengen agar diajukan juga atau dilakukan sesi sharing, mungkin sebulan sekali atau sekali 2 bulan dengan bapak-bapak manajemen, antara serikat pekerja dengan manajemen, ya sekedar sharing aja lah bagaimana terkait update teman-teman kita semua itu sih. Iya, karena apa yang dilakukan di Sambung Rasa kadang kurang gitu ya. Itu ada segmen-segmennya gitu ya. Oke.
Mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari kami. Apa yang membuat Insan Patria harus memilih Bang Noel sebagai calon ketua SP? Kampanye dikit ya. Iya, kan memang forum kampanye ini. Yang kenapa saya? Karena memang saya merasa untuk saat ini ya saya ada, kemudian karena memang saya juga punya banyak komunikasi juga ke teman-teman yang lain juga, jadi insya Allah memang mudah-mudahan komunikasinya bisa lebih harmonis, lebih kolaboratif seperti itu. Tapi memang intinya siapapun yang terpilih, terutama saya ya, siapapun yang terpilih memang harus bisa menjadi serikat pekerja yang lebih baik lagi, lebih produktif lagi, lebih kolaboratif lagi, lebih inovatif lagi ke depannya. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan ya apa yang diharapkan Bang Noel, baik dengan Bang Noel sebagai terpilih maupun ketua yang lain, itu dapat membawa perubahan yang baik ya untuk serikat pekerja ITP. Oke, menarik ya. Benar banget, untuk diskusi dengan calon ketua SP yang pertama, dan nanti kita lihat ya kalau calon-calon ketua SP yang lain seperti apa. Benar banget, Mbak. Terima kasih sekali lagi Bang Noel sudah hadir bersama menyapa Insan Patria hari ini. Semoga lancar-lancar terus ya, Bang ya. Sukses selalu di manapun berada, di SP maupun di non SP. Oke, thank you Bang Noel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sholawat bagi Nabi Muhammad SAW. Semangat pagi luar biasa. La Patria bisa. Perkenalkan, saya Ahmad Wahidin Az-Zuhruf. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda demokrasi dalam dunia kerja, yaitu masuk dalam bagian bakal calon ketua serikat pekerja yang insya Allah dengan dukungan semua saya siap menjadi bagiannya. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga diperlukan pengelolaannya optimal dalam pelaksanaannya. Dalam pandangan saya, SP harus berdasarkan 3 pilar utama. Yang pertama integritas, yang kedua keterbukaan, dan yang ketiga kemandirian. Seperti 2 roda sepeda yang berputar beriringan, begitu pula harapan saya agar SPYUTE dapat menjadi mitra setara dengan pengusaha dalam menjalankan hubungan industrial yang harmonis dengan semangat kekeluargaan, sehingga kita semua dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam segala aspek untuk menjaga keberlanjutan bisnis bertujuan memberikan kesejahteraan bagi semua. Untuk semua rekan UTE, pilihlah calon ketua SP dengan mengedepankan gagasan dan ide serta komitmennya, sehingga kita bersama membangun SP UTE ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wahidin Az-Zuhruf untuk SP 2024-2027. Oke, itu menarik dia. banget ya tadi Bener apa yang banget. disampaikan oleh calon ketua yang pertama. Benar banget. Dan bersama kita sudah hadir Mas Fikar, calon yang calon kedua. yang kedua. Kita Ada- sambut. Selamat pagi Pak Ahmad Wahyudin, Pak ya. Ya, selamat siang. Oh, Oke, siang ya. Kita semangatnya pagi terus. Iya. Oke. Lebih nyaman dipanggil apa nih, Pak Ahmad, Pak Wahyu? Boleh, Akang Awahyu boleh, Abang. Awahyu boleh. Awahyu, Biasanya Awahyu. Awahyu. Biar semangat muda mungkin ya dipanggilnya Awahyu ya. Asal jangan Neng aja. Aduh. Oke. Gimana kabarnya? Awahyu? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Oke, jadi mungkin hari ini kita ada beberapa pertanyaan nih Awahyu dari ini juga salah pertanyaan-pertanyaan dari Insan Patria. Iya. Kita coba kolek ya untuk kita obrolin bareng hari ini. Ya. Oke, Pak. Yang pertama nih, A. Ya. Pastinya semua Insan Patria pengen tahu nih, gimana sih serikat pekerja di mata Awahyu? Oke. Langsung dijawab. Langsung. Pada dasarnya kalau pendapat saya pribadi itu adalah serikat merupakan wadah ya Wadah. bagi karyawan untuk menyampaikan inspirasi. Jadi Oke. SP sendiri sebenarnya berperan sebagai jembatan komunikasi antara karyawan dengan pengusaha. Jadi wadah untuk menjalin hubungan industrial yang harapannya harapan baik itu dari karyawan ataupun dari pengusaha bisa berjalan dengan harmonis seperti itu ya, untuk tujuan bersama gitu.
Itu yang mungkin dasar dari SP itu ada. Makanya SP saat ini kan dilindungi sampai undang-undang gitu ya. Dan kondisi yang saat ini sampai ada pemilihan dan yang lainnya itu menunjukkan bahwa hubungan industrial saat ini cukup baik antara karyawan atau diwakili dengan SP dan juga pengusaha. Ya mudah-mudahan hal seperti ini bisa tetap terjalin dengan baik. Oke, amin. Dan tentunya dalam suatu organisasi atau wadah tadi itu kan tidak semuanya berjalan dengan mulus-mulus aja gitu ya. Betul. Sepengetahuan Wahyu, itu isu-isu apa sih yang sedang ada di SP saat ini? Pada dasarnya SP dibentukkan untuk tujuan agar mencapai kesejahteraan bersama ya, baik itu dari sisi karyawan ataupun dari pengusaha gitu. Banyak kendala rasanya, nggak mudah gitu ya untuk menjalin itu. Betul. Salah satunya memang komunikasi gitu ya. Yang keduanya dari kekompakan dan juga kepercayaan gitu ya dari anggota ke serikat sendiri sebagai wadahnya. Dan juga yang mungkin perlu digarisbawahi adalah memang SP dan pengusaha adalah suatu rekan atau partner gitu ya yang setara, equal gitu ya. Nah, equal ini kadang masih dalam tanda tanya gitu. Equalnya equal seperti apa gitu. Nah, itu perlu didefinisikan nantinya. Equal itu apakah memang hanya sebatas komunikasi bahwa memang oke, kita level equal dalam hal komunikasi, dan rasanya nggak hanya itu harusnya gitu kan. Ada equal yang lain yang memang harusnya equal gitu. Nah, itu yang saat ini harusnya diperjuangkan gitu. Diperjuangkan. Jadi salah satu isu yang muncul mungkin salah satunya itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kemandirian gitu. Kalau di visi misi yang saya ajukan sendiri ada salah satu poin yaitu mandiri. Nah, saat ini saya lihat memang perlu adanya improvement ataupun suatu terobosan ya, supaya kemandirian di SP sendiri muncul gitu. Harapannya dengan mandiri kita bisa berkembang jauh lebih baik gitu ya, dan jauh lebih bisa dikatakan equal ke depannya gitu. Mungkin salah satunya itu yang saya lihat. Dan juga yang terakhir mungkin perlu adanya regenerasi ketua SP, sehingga organisasi dikatakan baik bila ada penerusnya, dan itu pun harus baik gitu. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab dari serikat atau SP sendiri yang memang harus membangun karakter kepemimpinan gitu ya di organisasinya gitu. Harapannya yang daftar nggak hanya 5 gitu ya, tapi mungkin bisa banyak. Sehingga di sana bisa terlihat pengembangan serikat itu bagus gitu, dengan adanya itu. Mungkin tujuan akhir salah satunya itu adalah kita bisa melihat ramainya orang yang antusias untuk mendaftar jadi ketua serikat gitu ya. Mungkin itu. Oke. Dari isu-isu yang tadi dipaparkan nih, Wahyu, tadi kan ada 3 ya, ada komunikasi yang equal, terus kemandirian, ada regenerasi juga. Apa strategi untuk mengimprove hal tersebut? Oke. Dari saya pribadi yang pertama tentunya harus menjalin komunikasi. Yang pertama harus menguatkan komunikasi internal dalam artian organisasinya sendiri gitu ya. Jadi jika memang nanti terpilih itu yang tujuan pertama adalah membentuk organisasi yang satu misi dan satu visi dan satu misi. Gitu. Harapannya dengan visi misi yang selaras dengan anggotanya atau dengan organisasinya bisa betul-betul kompak gitu ya. Tidak saling mengandalkan. Nah, selanjutnya jika memang ternyata organisasinya ini sudah kompak, maka selanjutnya harus kompak dengan anggotanya. Anggota kompak dalam artian seperti apa? Lebih ke arah kita mendapatkan kepercayaan dari anggota gitu. Jadi kita itu ada karena mereka. Jadi kalau mereka tidak percaya lah, kita berjalan untuk siapa gitu. Jadi harus ada kepercayaan yang diberikan dari anggota. Gitu. Tapi kan tidak mudah ya. Ya udah kasih kepercayaan ke kita gitu, nggak gitu kan. Tapi dengan cara membuktikan bahwa kita memang layak diberikan kepercayaan gitu. Makanya menjalin komunikasi yang baik dengan anggota itu salah satu bentuk nantinya. Dan juga memperbanyak konsolidasi hal lainnya gitu ya. Bisa ada pertemuan, ada pelatihan dan yang lainnya yang berhubungan antara anggota dan juga serikatnya. Sehingga bisa terbentuk komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga itu ada
menjalin komunikasi dengan eksternal gitu ya. Eksternalnya ada 2. Yang pertama ke afiliasi. Afiliasi tentu kita sangat butuhkan karena salah satu modal untuk pengembangan tentu lewat afiliasi gitu ya. Kita sudah bayar mereka, kita ada iuran untuk mereka, ya salah satunya untuk mengembangkan kita gitu ya, mengembangkan organisasinya, mengembangkan kepemimpinan dan hal yang lainnya yang itu berguna saat mungkin nanti menghadapi diskusi dengan pengusaha gitu kan. Karena memang equal itu salah satu harus dicari gitu. Salah satu kompetensi yang memang kita pun harus mencari gitu. Harus menyesuaikan dan mempantaskan diri gitu ya. Nah, salah satunya kita bisa mencari itu di afiliasi. Kita bisa bekerja sama dengan afiliasi, baik itu nanti pengadaan pelatihan ataupun apapun bentuknya gitu ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah berkomunikasi dengan, tidak aneh mungkin ya, dengan UT gitu ya, SPUT gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan ini ada beberapa kebijakan yang memang dari atas gitu ya. Nah, dengan adanya komunikasi dengan serikat pekerja yang ada di UT, tentu kita bisa memahami juga beberapa kebijakan yang diterapkan di sana, apakah memang yang baik khususnya gitu ya, apakah memang bisa diterapkan di kita, bagaimana cara mereka berkomunikasinya. Nah, itu penting, makanya perlu juga ada komunikasi eksternal yang khususnya dengan SPUT, sehingga komunikasi-komunikasi yang memang sempat mungkin tidak berjalan dengan baik gitu, apakah memang nanti ada kebijakan di UT diterapkan, tahu-tahu di UT diterapkan tanpa mungkin kita bahasanya mungkin bisa dibilang kecolongan dan yang lain halnya gitu, itu tidak terjadi gitu ya. Sehingga bisa kita fungsi SP itu salah satunya mengawasi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, selain itu juga pada dasarnya apa yang nanti akan dilakukan sudah tercermin mungkin di visi dan misi yang sudah saya berikan gitu, yang saya sudah sampaikan gitu. Sehingga tujuan akhirnya dalam visi misi itu adalah satu, menjadi serikat yang mandiri, inovatif dalam hal organisasi ataupun komunikasi dan yang lainnya, dan juga tentunya adanya kepercayaan gitu ya dari anggotanya gitu. Sehingga bisa berjalan dengan baik organisasi ini gitu. Mungkin itu sih. Oke. Luar biasa. Ya, dan untuk mendukung visi misi itu tadi ya, program-program apa sih yang akan dibuat ketika AA terpilih sebagai ketua SP dan itu bisa berimpact positif gitu pada karyawan? Oke. Saat ini yang mungkin hal yang pertama nanti akan coba kita lakukan adalah menjaring inspirasi gitu ya dari teman-teman. Untuk kita coba bentuk atau detailkan dengan program kerja nantinya gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan coba buat aspek klinik lah mungkin seperti itu ya. Oh, aspek klinik. Ya, aspek klinik ini tujuannya salah satunya adalah untuk menjaring inspirasi dari teman-teman gitu ya. Yang selama ini mungkin apa yang mereka rasakan gitu kan. Mungkin dengan adanya aspek klinik ini mungkin nggak harus banyak orang, mungkin bisa 1-2 orang gitu kan, datang dan menyampaikan sebenarnya yang keresahan apa yang ada di teman-teman gitu. Jadi kita bisa menjaring itu sehingga apakah memang ke depannya kita bisa memperjuangkan itu mungkin menjadi awal strategi kita ke depannya harus seperti apa gitu. Salah satunya itu. Yang kedua adalah membangun organisasi yang transparan gitu ya. Dalam artian mungkin ada mungkin saya belum pernah tahu juga anggaran keuangan saat ini itu seperti apa sih gitu kan. Itu salah satu bentuk untuk mendapatkan trust gitu ya. Dan itu menurut saya itu hal positif nanti yang bisa dirasakan atau diberikan kepada anggota. Salah satunya mereka bisa berpikir bahwa memang organisasi ini ada untuk mereka gitu. Sehingga mereka bisa lebih percaya lagi ke kita, bisa lebih banyak aspirasi yang masuk gitu ya. Nah, selain itu juga selain dari pelatihan-pelatihan yang mungkin nanti akan diberikan gitu ya. Pengawasan PKB gitu, pengawasan dari kebijakan-kebijakan di luar dari PKB kan ada ya surat keputusan bersama ataupun memang kebijakan-kebijakan perusahaan yang saat ini sudah ditandatangani itu harus kita jaga gitu ya. Jadi harus terreview setiap tahun. Gitu ya. Karena itu nggak masuk PKB. Gitu. Kalau PKB oke, kita 2 tahun sekali memang ada agendanya gitu ya. Nah, yang saat ini mungkin perlu didetailkan salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan yang dari perusahaan di luar dari PKB atau penguatan terhadap PKB-nya gitu ya. Nah, itu harus kita kawal, kita harus review karena jika tidak, kadang ada kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah kadaluarsa ya. Kalau kita ngomong benefitnya udah tidak sesuai dengan kondisi saat ini gitu.
Jadi itu perlu ada pengawalan sendiri gitu ya. Mungkin gambarannya seperti itu sih Mbak ya, yang memang pada dasarnya kita harus mengumpulkan aspirasi itu dari teman-teman gitu. Harapannya dengan aspirasi itu banyak hal positif yang mungkin saat ini kita terbatas gitu ya, mungkin bisa nambah lebih banyak lagi, dan di program kerja yang nanti kita coba canangkan itu bisa lebih efektif lagi gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, luar biasa. Kita mungkin agak bergeser topiknya Mbak ya. Boleh. Nah, kita masuk ke topik ini, kedisiplinan. Patria itu kan sebenarnya sangat menjunjung tinggi namanya kedisiplinan. Ya, betul. Pun adalah tugas kita bersama untuk menjaga kedisiplinan itu. Dan pun dengan adanya peran di HC ya dalam membuat regulasi, aturan sebagai fungsi industry relation ya. Kalau misalkan ada karyawan yang memang bermasalah. Nah, kalau menurut AA sendiri nih, peran AA sebagai ketua SP, jika ada karyawan yang melanggar terkait kedisiplinan itu, apa yang akan AA lakukan? Oke, sebelum ke arah sana mungkin perlu kita pahami bahwa memang perusahaan punya aturan main gitu ya. Salah satunya kedisiplinan itu. Kami dari SP yang mungkin jika nanti kami terpilih gitu, ya itu adalah salah satu bentuk konsolidasi dengan pengusaha gitu ya. Jadi semua kebijakan-kebijakan pengusaha yang sifatnya memang itu adalah keharusan atau kewajiban, tentu kita akan membantu untuk mengkomunikasikan. Itu salah satu bentuk fungsi industrial, hubungan industrial yang harmonis gitu ya. Sehingga harapan kedepannya sebenarnya tidak muncul hal yang seperti tadi. Tetapi jika itu muncul, pada dasarnya adalah kami dari serikat berada di posisi karyawan. Jadi dalam artian begini, kita tetap harus melihat dari sudut pandang karyawan kenapa mereka melakukan itu. Apakah ada kendala terkait sama pelanggaran disiplin ini, atau memang bisa jadi ada kendala yang memang sifatnya gitu ya, itu perlu dimaklumi ataupun memang perlu dibantu dan yang lain halnya kita belum tahu. Jadi kita harus mengclearkan sebenarnya dia membuat masalah atau indisipliner ini kenapa gitu. Nah, dari sana kita bisa mengkomunikasikan tuh dengan HC, dengan pengusaha gitu ya. Hal ini ternyata teman ini permasalahan kedisiplinannya seperti ini gitu. Kita coba clearkan. Nah, dari sana kita mungkin SP akan berdiskusi dengan HC gitu ya dalam hal ini untuk mengkomunikasikan kalaupun memang sampai harus ada punishmentnya itu seperti apa supaya karyawan ini tetap mendapatkan keadilan. Seperti itu. Jadi kita akan tetap mendampingi, mengkomunikasikan kepada pengusaha gitu ya, untuk mendapatkan keadilan. Keadilan itu nggak harus sesuai dengan aturan yang ada gitu ya, tetapi nantinya bisa muncul ada kebijakan dan yang lainnya yang sifatnya itu bisa diterima kedua belah pihak gitu ya, yang baik gitu. Mungkin itu. Jadi walaupun itu memang peran dari industrial relation ya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang disiplin, kemudian menjalin komunikasi dengan karyawan, tapi dari A sendiri juga ingin ada kontribusi dari SP terhadap hal tersebut ya. Ya harus menurut saya, karena dengan adanya SP di sana salah satu perannya adalah membantu mengkomunikasikan ke teman-teman, karena pada dasarnya kami itu mewakili mereka. Jadi harusnya mungkin bisa dibilang IR itu dalam hal ini itu harus memang berkoordinasi dengan SP gitu dalam hal ini, supaya program kerja yang memang ada di IR sendiri bisa berjalan selaras gitu dengan adanya SP sebenarnya gitu. Jadi bisa menyasar semuanya. Iya, nah tadi bicara tentang disiplinan. Nah kemudian kalau terkait dengan perubahan-perubahan, kan biasanya kita di organisasi itu pasti ada banyak perubahan-perubahan ya. Informasi, kemudian rencana, atau bahkan sistem regulasi juga bisa berubah nih sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah apa yang akan dilakukan AA sebagai ketua SP itu untuk tetap mengikuti perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manajemen atau HC tersebut? Balik lagi, SP itu adalah rekan equal gitu ya, setara gitu ya. Semua perubahan itu harus terkomunikasikan. Jika itu harus diterapkan. Gitu. Jika memang itu tidak melewati kami, berarti kami bisa menganggap itu sebelah atau bisa dibilang kami tidak bisa menerima itu. Gitu. Jadi memang adanya SP nantinya itu adalah partner untuk membuat atau mengkomunikasikan itu. Baik kami sebagai rekan untuk mendapatkan informasi atau hanya informasi yang sifatnya mungkin tidak berhubungan banyak dengan kesejahteraan, tapi lebih ke arah keaturan dan yang lainnya, itu lebih ke arah mungkin nanti diskusinya banyak berperan industrial relationship,
nantinya disepakati dengan kami semua, contoh perubahan waktu kerja dan yang lainnya gitu kan, tetap harus dikomunikasikan gitu. Tapi lebih besar lagi, jika memang itu berhubungan dengan kesejahteraan, tentu kami meminta atau kita, karena rekan-rekan yang setara tadi ya, kita harus ada bisa dibilang kesepakatan, karena itu berhubungan sama kesejahteraan karyawan gitu. Jika memang ada sifatnya buru-buru lah gitu dan yang lainnya, pada dasarnya urgent gitu ya. Pada dasarnya semua berdasarkan komunikasi yang baik, gitu, yang terbuka gitu ya. Itu rasanya waktu itu tidak menjadi halangan gitu ya, kalau seandainya dikomunikasikan dengan baik. Saya rasa dengan tadi ada informasi duluan, karena biasanya kan gak hanya di UTE juga, pasti ada di induk perusahaan juga mungkin ada aturan yang mungkin bisa dibilang similar gitu ya. Itu harusnya bahasa yang takutnya terburu-buru dan yang lainnya, kalau komunikasi yang baik itu harusnya bisa dihindari gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Luar biasa. Terkait dengan waktu tadi, kan gak jarang juga ya, yang namanya informasinya itu datangnya mendadak. Karena urgent tadi ya Bener, katanya. karena urgent tadi. Nah, boleh nggak sedikit dijelaskan bagaimana cara akhirnya mengkomunikasikan itu ke karyawan? Kalau saya pribadi itu mendadak itu kalau seandainya itu disepakati, ya itu bukan mendadak lagi gitu ya. Udah kata-katanya udah bukan mendadak, tapi intinya disepakati. Nah, oke. Pada dasarnya itu. Jadi kalaupun hanya dikasih waktu seminggu contohnya gitu ya. Ya kalau memang ternyata itu bisa kita lakukan, balik lagi sebenarnya. Dari hasilnya sendiri mampu nggak gitu, atau dari IR-nya sendiri atau dari pengusahanya sendiri mampu nggak untuk merealisasikan dalam waktu yang cukup terbatas gitu ya. Ya kita siap intinya untuk mengkomunikasikan itu, kita berdiskusi untuk membuat, kalau jika memang ada aturan harus segera diaplikasikan, ya kalau bahasanya kita all in, ya pengusaha juga harus all in dong. Jangan mentang-mentang mungkin bisa dibilang aturan semua ada di pengusaha, ternyata bisa sepihak gitu kan. Nah harusnya karena kita equal, ya keduanya harus all in gitu ya. All in dalam saling menghargai, menghormati juga gitu, dalam hal kita punya peran yang sama gitu untuk mencapai kesejahteraan ini gitu. Mungkin itu sih. Menarik ya. Nah ini tadi kita senang sekali ya berkesempatan untuk mengenal lebih lanjut Wahyu. Dan mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih dari saya. Kenapa Insan Patria harus memilih Wahyu sebagai ketua SP? Oke. Pandangan saya pribadi, seorang pemimpin itu harus punya beberapa kriteria gitu ya. Yang pertama kita lihat di visi dan misinya untuk perubahan yang lebih positif gitu ya. Satu itu. Yang kedua tentunya harus punya integritas gitu ya, dan dedikasi gitu. Yang ketiga mungkin bisa dibilang kualifikasi dan atau pengalaman gitu ya. Mampu bernegosiasi, kemampuan dalam negosiasi, kemampuan dalam mengembangkan organisasinya atau menjalankan organisasi, keterbukaan dan kolaborasi gitu, itu harus dipunya juga, dan tentunya harus mempunyai rasa sosial gitu ya. Rasa sosial atau keadilan untuk sosial gitu, untuk bersama gitu. Jika memang itu ada di pemimpin, rasanya serikat ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dengan dukungan karyawan, dengan dukungan teman-teman gitu ya, saya siap gitu. Insya Allah saya siap untuk mengemban amanah itu gitu. Untuk menjaga supaya kriteria tadi itu tetap melekat di ketua gitu. Karena tentunya tidak hanya peran pribadi di sana nantinya, ada peran bersama juga gitu. Tapi dengan adanya dukungan dari semua karyawan, dari karyawan-karyawan gitu, masukan dari senior dan yang lainnya, tentu itu akan menguatkan. Dan insya Allah saya siap dengan itu. Biasa. Ya. Itu adalah pertanyaan penutup. Betul. Terima kasih Wahyu sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih. Dan semoga itu jadi ini ya, informasi tambahan untuk Insan Patria semua sebelum nanti memilih. Iya betul. Semoga meyakinkan gitu ya untuk yang sudah memilih Wahyu lebih mantap, yang masih ragu bisa punya pertimbangan begitu ya. Oke, thank you Wahyu untuk waktunya. Sehat selalu, lancar-lancar semua urusannya. Oke. Halo Patrian, perkenalkan nama saya Stefanus Luki, selaku bakal calon Ketua SP PT UTPE 2024-2027. Mengusung tema Solidarity, Harmony in Trust. Ingin membawa SP UTPE jadi serikat pekerja yang harmoni, baik di internal, anggota dan pengusaha, maupun eksternal, SP afiliasi dan AHMC, yang dilandaskan pada rasa percaya
dan persaudaraan demi terciptanya hubungan industrial yang aman dan nyaman. Saya akan fokus pada penguatan rekap, kualitas, dan eksistensi SP di mata anggota dan pengusaha. Yang kedua, menjadi partner industrial bagi anggota dan pengusaha sehingga terciptanya kesejahteraan bagi karyawan dan produktivitas bekerja. Yang ketiga, mengedepankan integritas dan transparansi demi terciptanya trust dari anggota dan pengusaha. Yang keempat, memperkuat media informasi dan komunikasi berbasis teknologi. Dan terakhir, kepengurusan dan kepemimpinan SP yang berkelanjutan. Oke, tadi calon ketua pertama sudah, calon kedua sudah juga. Nah, kita sudah masuk ke calon ketiga. Ada siapa nih? Langsung kita sambut Mas Lucky. Wih. Kalau ini dipanggilnya Mas ya? Iya, mau dipanggil apa enggak sama kita tawarin Iya, juga. karena tadi beda-beda. Iya. Nama juga gak apa-apa kok, seumuran kita. Oh gitu. Oh iya. Seumuran nama yang mana nih? Oke, panggilannya apa Mas Lucky? Mas Lucky aja. Oh ya, siapa tahu ada nama lain gitu yang sekarang lagi di branding gitu yang kita belum tahu gitu kan. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Nah ini gimana? mungkin bukan orang baru ya di dunia per-SP-an gitu termasuk. Oke. Sudah nggak asing ya mukanya. Sudah nggak asing gitu ya. Tapi ini baru kali ini ya tadi kalau ngobrol-ngobrol di awal pengen jadi ketua SP karena dulu waktu baru masuk belum bisa. Bukan belum bisa sih. Memang dulu kan aku Aku bagian dari panitia KPU dulu bareng Pras. Pras aku, Raffi, Zarfan dulu ada yang namanya Zarfan. Nah setelah Pras akhirnya jadi sekjen, ya kita gabung jadi pengurus karena melihat wah perlu nih kita masuk ke sini. Nah akhirnya memang kecemplung tanda kutip ya ke pengurusan dan ternyata memang banyak yang harus kita benahi di perusahaan ini gitu. Jadi memang jauh dari pemikiran ketua dan lain-lain sih. Oh, kirain yang baru masuk kantor tuh kalau orang lain aku pengen jadi manajer, aku pengen jadi direktur. Kalau aku pengen jadi ketua Menjadi SP. yang sedikit tuh. Enggak deh. Bahkan nggak tahu SP dulu tuh apa gitu. Oh iya, oke. Sejak aku ngurus KPU itu dulu tahun 3 tahun lalu. Bagian apa pas di KPU? Dulu nggak model ada bagian-bagian pokoknya ya udah timnya cuman ada 4 orang atau 5 orang waktu itu. Pras, Zarfan, aku, Raffi, Rizky Triatra itu ya, sama Sahrul PDC. Udah bernama aja meeting bareng, nggak ada bagian apa pokoknya kita menjalankan udah jalanin aja gitu. Oke, menarik. Berarti nih Mas Lucky kan udah pernah jadi KPU tadi, terus jadi anggota pengurus juga. Pengurus betul. Kayaknya udah kenal banget nih sama yang namanya Serikat Pekerja. Jadi langsung aja kita tanya-tanya. Nah, Insan Patria nih pengen tahu nih kalau misalkan dari Mas Lucky gimana sih Serikat Pekerja di matanya Mas Lucky sekarang ya? Serikat Pekerja itu kan memang menjadi suatu wadah gimana bisa bangun komunikasi antara perusahaan. Aku nggak ngomong manajemen atau apa, tapi perusahaan bisa kolaps dengan karyawan. Perusahaan butuh sesuatu pihak yang gimana kita membuat suatu perubahan untuk karyawan dan untuk perusahaan juga. Nah sehingga ada Serikat Pekerja gitu kan. Memang aku melihat Serikat Pekerja di kepengurusan yang kemarin, meskipun beberapa orang bilang, wah SP di sini masih banyak yang bertahan karena yang dulu sebelum-sebelumnya kan berapa ada yang keluar, hilang dan lain-lain. Tumbang gitu. Tapi yang sekarang masih bertahan lama. Cuman sebenarnya memang banyak yang perlu dievaluasi gitu. Itu yang menyebabkan aku berpikir, oke deh tahun ini aku mau jadi pengurus lagi, bukan ketua ya. Awalnya aku pokoknya mau mengurusin lagi karena banyak hal yang memang belum dilakukan gitu. Gitu sih pandanganku awalnya. Tapi keren sih ya semangatnya dari awal, semangat untuk mewujudkan pemilihan yang bagus gitu, terus sekarang mewujudkan untuk kepengurusan yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah kalau bicara soal organisasi kan tidak kita pungkiri ya dimanapun itu pasti ada satu hal dan lain hal yang belum sempurna. Kalau tadi ya. Mas Lucky bilang udah tahu nih PR-nya apa aja. Betul. Nah menurut Mas Lucky nih isu-isu apa sih yang sedang berkembang terkait Serikat Pekerja saat ini? Yang pertama aku pribadi dan mungkin beberapa orang juga berpikir sama, orang belum melihat Serikat Pekerja sebagai suatu organisasi yang utuh. Jadi orang belum melihat bahwa SP kita kuat nih, SP kita ini nih, tapi orang masih melihat personal. Mungkin yang dilihat Pras, mungkin aku, mungkin Cika, mungkin Sandy, mungkin Pak Nurdin, Mang Ube dan lain-lain ya. Masih melihat secara personal yang memang dalam tanda kutip ibaratnya
kayak di depan layar. Padahal sebenarnya tim kita tuh banyak di belakang. Banyak teman-teman terutama dari Manuf, dari Plan itu yang mungkin tidak terlihat secara langsung, tapi mereka benar-benar powerful di situ gitu. Nah, itu yang belum dilihat oleh rekan-rekan kalau aku lihat. Jadi memang evaluasinya itu adalah gimana orang bisa melihat bahwa SP itu suatu yang kuat SP-nya gitu. SP kita kuat. Itu satu sih yang perlu dikuatin, dan langkah awal memang harus kita di internalnya kuat dulu, jelas dulu setiap orang bakal ngapain. Karena yang kemarin juga aku lihat kita belum tahu nih ya goals ke depan mau ngapain, terus Lucky ngapain, Pras ngapain, itu belum. Cuman syukur teman-teman aktif aja, jadi akhirnya SP jalan gitu. Gitu sih, itu yang perlu secara besar dievaluasi. Total berapa orang sih sebenarnya pengurus SP? Ada sekitar 15 ada. 15 sampai 20 orang pengurus. Itu termasuk yang di pelan-pelan juga? Termasuk yang di Korlap. Oh oke, banyak juga ya sebenarnya. Cuman benar. ini sering beredar itu aja gitu ya maksudnya. Oleh sebenarnya di belakang layar banyak banget itu teman-teman. Oke. Nah, dari isu yang tadi dijelasin sama Mas Lucky, kira-kira improvement apa yang akan dilakukan? Improvement ya. Yang pasti kita harus set goals dulu ya. Oke. Karena set goals itu nanti akan berkelanjutan ke kita butuh bagian apa aja. Nah, yang memang yang belum terjadi kemarin adalah penentuan divisi ini dalam SP itu kita masih melihat yang dulu pakai apa sih? Oh, dulu ada kesejahteraan, bikin. Dulu ada hukum, bikin. Penting, tapi kita nggak tahu esensinya apa. Sehingga job desk-nya nggak berjalan. Dulu ada humaniora juga yang harusnya seharusnya Patria Juara atau mungkin klub-klub hobi itu dinaungi sama itu gitu. Cuman itunya nggak berjalan, akhirnya orang nggak kelihatan. Padahal setiap division di SP, pengurusan SP waktu itu udah ada job desk-nya, dia fokus kemana. Cuman karena nggak jalan aja, jadi nggak kelihatan gitu kan. Sehingga harus set goals dulu. Dari set goals kita tahu baru kita butuh apa aja, butuh divisi apa aja. Sehingga nanti jelas orang itu akan megang apa, bahkan ketua sekjen itu ada proporsi yang jelas. Dulu memang ada sempat dibagi antara Pak Kamanto dengan Pras. Cuman secara aplikasi aktual itu nggak berjalan. Itu akhirnya ya udah semua jalan mengerjakan hal yang sama gitu ibaratnya. Gitu sih, itu pertama. Oke, tadi itu ya terkait dengan isu dan juga strategi dari Mas Lucky untuk mengatasinya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang program apa nih yang akan dibuat oleh Mas Lucky ketika terpilih sebagai ketua SP, dan juga tentunya itu berimpact positif gitu untuk karyawan. Kayak interview jadi. Oke, program ya. Karena tadi kita larinya ke penguatan organisasi, yang pertama kita ngomong internal dulu, penguatan organisasi. Artinya penentuan dulu kan, siapa orang-orang di dalam kepengurusan. Yang pasti pengurus-pengurus akan mungkin mayoritas membawa dari orang yang lama dulu, yang sudah pernah punya mimpi yang sama ya. Karena ketika nanti, sebenarnya nggak aku harapin ini ya, ini sebenarnya siapapun ketuanya, yang jujur secara pribadi nggak saya harapkan adalah ketika nanti ketua baru, pengurus baru dari nol lagi, data dari nol lagi. Karena dulu kayak gitu, ketika saya jadi pengurus ini, pengurusan 2021 ya benar 2020-2021 ya aku jadi lupa. Itu sekitar itulah ya. Jadi data nyari dari nol lagi. Ya memang ada mungkin kearsipannya udah pada hilang gitu ya. Akhirnya harus nyari dari nol lagi, dan banyak orang-orang baru juga gitu di yang kepengurusan sekarang. Nah, ketika sudah ada goals, bukan goals ketua sekali lagi ya. Goals kepengurusan ini sama. Nanti 3 tahun lagi mau ganti ketua, monggo aja, karena kita masih punya goals yang sama, jalan terus. Oh ini belum kelar yang KPI yang ini, nanti next lanjutin aja lagi. Akhirnya karyawan ngeliatnya kayak, oh SP-nya terus berjalan ya. Orang nggak ngeliat lagi ketuanya siapa, tapi serikat pekerjanya, akhirnya ikutan organisasinya gitu. Itu. Nah, berarti yang pertama kan tadi ya penentuan itu dulu. Itu mungkin nggak kelihatan sebagai program, cuman itu langkah awal begitu. Nah dan ketika menentukan itu pun, aku sempat berpikir waktu itu, sempat dapat inspirasi pas perundingan hari terakhir, mungkin akan ada divisi-divisi yang nanti namanya akan mirip dengan divisi-divisi di HC. Misalnya development, nanti orang itu akan jadi partnernya Pak Yuli dan kawan-kawan buat
bantu ngawal itu. Bantu kerjaan juga nggak? Iya. Divisi Harusnya sangat knowledge membantu sih. management Iya. Karena kan pasti butuh evaluasi, harus narik data. Benar. Itu bisa dibantu. Oke. Justru tujuannya SP kan sebagai partner ya. Oke, siap. Nah, kalau lihat ada sebagai partner kan. Iya, Nah, Iya, bener banget. Nah, gitu memang karena jangan sampai nggak salah, misalnya HC bekerja sendiri, tapi ketika nanti tidak tepat sasaran, malah ya nggak apa saja. Toh ada serikat pekerja kok, kenapa kita tidak kolaps gitu? Tidak Tuh, dilibatkan nanti sebagai mitra. Betul. Ya. Kita ada bagian development, misalnya kesejahteraan tetap sama kayak dulu, nanti nempelnya sama timnya Burina. Nanti ada tim apa lagi lah nanti. Ya. Itu perlu kita bikin gitu supaya programnya align lah sama HC itu. Data-data juga gampang gitu ya. Satu, yang kedua yang dari dulu nih pas kan aku awal masuk ke SP itu bagian divisi kesejahteraan. Oke. Terus di tahun ke 1,5 apa ya, tengah-tengah itu kita ada reshuffle kabinet gitu. Si Pras bilang kita rombak kabinetnya. Aku pindah ke sekretaris umum. Pindah. Nah awal aku di kesejahteraan bareng Aji waktu itu, aku pernah berhayal bikin semacam dashboard ya. Jadi dashboard itu untuk menampilkan sebenarnya outstanding SP itu apa. Ketika ada keluhan dari karyawan, dia akan masukin ke sebuah, entah mungkin cuma sederhana Google Form gitu. Nanti semua akan ke-record di situ, difilter sama tim kesejahteraan, mana yang jadi prioritas, mana yang lagi outstanding, minggu ini progresnya apa, sehingga karyawan tahu ada transparansi di itu. Karena selama ini yang keluhan teman-teman, Pak itu yang kemarin gimana Pak ya? Gitu. Iya, oke. Dan serabutan, tapi ketika kita bisa mengintegrasikan itu akan lebih, orang akan lebih tahu gitu. Oh sekarang lagi jalan ini. SP itu ngapain sih sebenarnya? Itu kan pertanyaan terbesarnya. Ya. Mikir gitu nggak sebagai karyawan? Kadang. Cuman ngapain sih kerjaannya gitu kan? Tapi kan itu sempat terpikir di Mas Luki ketika jadi pengurus SP. Kenapa nggak diwujudkan aja gitu? Diwujudkan sebenarnya, cuman kendalanya itu adalah karena kita tidak pada visi yang sama, sehingga tidak semua berpikir sama. Terus ya ketika aku butuh ini, ketika aku butuh ini, aku butuh orang yang bisa bikin itu, atau butuh orang yang bantu input ini, ya udah hilang aja. Karena wajar aja, karena kita kan di sini prioritas ya semua tahu lah prioritas pekerjaan kantor dan beberapa orang termasuk aku jujur sebenarnya menikmati juga pekerjaan kantor kan, sehingga fokusnya tergeser gitu. Itu udah akhirnya tuh hilang gitu, nggak kepegang. Dan sebenarnya kalau boleh jujur pun program-program yang pernah kita bikin di awal kepengurusan itu, zamannya Kak Kamto sama Pras, itu belum semua sebenarnya terjalankan gitu. Itu semua. Jadi ada kasus apa, ada case apa, kita bareng-bareng. Mau bahas apa, meeting misalnya bonus, meeting apa, bareng-bareng. Jadi apa ya, aku masih bilang waktu itu serabutan lah kayaknya. Tapi syukurnya masih kompak. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sebenarnya yang kulis ini adalah hal-hal yang dulu pengen dilakukan tapi belum tercapai. Justru itu tujuannya ketika organisasinya gerak terus kan, ganti ketua ya udah lanjutin aja yang kemarin belum dilakukan gitu kan. Yang ketiga itu sebenarnya review SK ya. Oke. Jadi memang kalau ini kita sudah pernah bahas sama Bu Rina dan Hafiz, cuman dengan IR, cuman memang penerapannya belum maksimal. Jadi benar-benar nge-review kita bikin setahun ini misalnya apa dulu yang mau di-review gitu. Kayak kemarin sempat satu tunjangan transportasi itu karena kita lagi ngejar di situ aja. Tapi sebenarnya kan masih banyak SK-SK lain. UPD apakah masih segitu? Masih relevan? Apa harus dinaikin? Esensi UPD apakah cuman pengganti uang makan? Karena ketika dapat makan 2 kali, UPD berubah menjadi uang saku kan. Nah, makanya maksudnya esensi-esensi itu perlu dibahas gitu. Misalnya SK apa lagi? Kayak kemarin ada SK yang baru rilis itu, hasil dari perundingan juga, yang tunjangan jabatan kan, masih ada tapi di review, di revisi. Nah itu harus kita bareng-bareng collab sama HC buat review itu. Misalnya mau sebulan 1 SK gitu. Mungkin PR-nya berat karena waktu itu semua difokus di hal yang sama. Tapi ketika nanti udah dibagi-bagi kan udah jelas PIC-nya siapa. Sesuai dengan bidang-bidang yang tadi. Iya betul lah gitu. Oke. Sama yang terakhir, di setiap suplan harus ada namanya, mungkin namanya bukan korlap lagi, kita harus ganti nama korlap. Korlap tuh kayak ya cuman korlap gitu kan. Tapi kita
kasih nama yang keren lah nanti lah. Oh gitu. Jadi Belum orang- terpikir ya oke. sekarang. Belum, yang penting dia berpikir, gue nih ketuanya cabang nih berarti gitu. Ntar kita cari nama yang lebih keren. Oke. Paling itu sih ya yang aku melihat dari tahun kemarin, bagus untuk diimplementasiin tapi belum jalan gitu. Karena banyak satu dan lain hal sih. By the way Oke, soal review SK tadi nih mau nanya lebih lanjut. Itu kan biasanya kita mengacu ke Yuti ya. Belum tentu sih sebenarnya. Nggak ada aturan kita harus ngacu ke Yuti sebenarnya. Cuman itu bisa jadi referensi. Kalau memang Yuti kita anggap lebih baik gitu ya. Lebih baik secara apa ya, nanti sudut pandangnya siapa ya. Gitu sih. Oke. Oke, wah luar biasa. Kita geser topiknya sedikit, Mas. Nah, kita mulai bahas terkait kedisiplinan. Kan Oke. kita tahu lah kalau misalkan Patria ini menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan. Nah, itu jadi kewajiban kita untuk menjaganya dan tentu tadi ya, kalau tadi banyak berbicara soal bagaimana sangat bersinggungan dengan HC, pun ada peran HC yang nanti akan menjalankan fungsi industrial relation kalau misalnya ternyata ada karyawan yang bermasalah atau mungkin melanggar kedisiplinan. Nah, kalau misalkan peran Mas Luki sebagai ketua serikat pekerja, apa yang akan dilakukan ketika ada karyawan yang melanggar kedisiplinan? Masuk pertanyaannya apa yang akan dilakukan? Bukan kita Kan ngejagain kalau gimana menjadi- gitu ya. Iya, kalau misalnya masuk jadi Iya. ketua SP, tapi mungkin bisa ditanya Bisa, juga bisa ya ditanya. Mas Luki. Kalau misalnya jadi ketua SP nih Ya. gitu, terus ada karyawan yang melanggar kedisiplinan gitu. Ini coba Sebenarnya bisa spesifik nggak kedisiplinan yang seperti apa yang dimaksud? Contoh misalnya apa? Apa Mbak kira-kira? apapun gitu, bisa masalah kehadiran yang paling populer kan Oke. ya gitu Oke. misalnya. Ada akan yang dilakukan nggak? Kalau ditanyain yang udah melanggar, yang nanya kan kalau ada yang melanggar gimana? Itu kita balikin ke rules aja gimana. Dan Oke. dan semua kan kebijakan atasan masing-masing sebenarnya kan. Nah, cuman sekali lagi kalau kedisiplinan itu kan sebenarnya kita ngobrol soal culture ya. Berarti gimana? Karena nggak bisa mengubah kebiasaan meskipun kebiasaannya tidak baik ya. Gimana kita ngubah kebiasaan dalam waktu kayak tiba-tiba bikin aturan terus dia bisa ngelakuin. Dia butuh orang itu membiasakan dulu. Berarti kita harus tahu dulu kenapa orang itu telat. Nah, jadi kalau kita belajar kemana ke training gitu ya di Astra ya. Fokus on customer dulu nih. Jadi jadi jangan fokus ke dia telat, tapi ketika telat kenapa sih orang tuh telat gitu. Jangan-jangan kita bisa mencari solusi dari kenapanya itu gitu. Entah saya juga belum tahu ya, aku belum tahu juga kenapa telat gitu. Oke, aturan nggak salah, cuman untuk membuat aturan itu terimplementasi dengan baik, kita harus tarik benangnya dulu nih. Kenapa orang tuh misalnya nggak disiplin karena apa? Oh, karena nggak disiplin misalnya pakai ini gitu, risih pakai ini misalnya, pakai ID card gitu ya. Gimana supaya ID card nggak risih gitu? Misal, entah gimana apa caranya. Jadi fokus ke kenapa sih orang nggak ngelakuin itu gitu. Kok aku nggak suka ini kenapa? Karena foto ID cardnya aku jelek. Ah berarti ya nggak tahu deh kemarin kenapa fotonya kayak gitu kan. Karena kemarin dia pas foto kan diarahin kiri kanan gitu kan. Dia Padahal kan bukan angel iya andalannya. kan, apalagi cewek kan ada Nggak sisi sih, sini. aku nggak ada. Oh, kanan kiri, depan Kiri belakang, cantik, terserah. manis gitu ya. Kan kiri bagus ya. Oke. Jadi kita harus lihat dari kenapa supaya nanti ketika sudah dibikin itu jalannya sesuai karena orang nggak akan terpaksa lagi melakukan itu. Jadi melakukan itu sudah menjadi suatu hal yang emang gini kok biasanya nggak telat kok, emang biasanya pakai ini kok, suatu hal yang biasa gitu. Jadi mencari tahu tadi. Nah sekali lagi gimana supaya nanti SP bisa collab sama tim, nggak tahu harusnya tim culture ya, Ya, bisa yang tim megang itu culture, ya. bisa Tim industrial culture, relation bisa juga. IR juga. Oh IR juga ya. Nah, itu kita collab, jadi selama ini kan kalau aku lihat tiba-tiba udah ada banner. Mungkin tuh tim culture sama tim IR aja kan. Tapi ketika udah ada SP jadi bagian dari tim gitu. Oke. Gimana ya, barangkali ada ide gitu kan. Bikin gini aja mas, gini-gini. Meskipun nanti pada akhirnya KPI-nya tetap di HC karena itu kan bagian dari pekerjaannya HC. Cuman ketika mau brainstorming bisa dilibatkan gitu serikat pekerja. Oke, menarik ya. Ini kan kalau tadi yang dijelasin sebenarnya langkah preventifnya ya. Kalau bagaimana sih supaya tidak melanggar. Nah ini kalau Betul. misalnya case-nya ada yang sudah melanggar, nah itu kira-kira peran ketua SP ada nggak di situ? Apa Ya yang aku harus dilakukan? mungkin tetap pendekatan ke orang ya. Akan ngobrol kenapa. Cuman sekali lagi kan balik lagi keputusan ada di yang pemilik peraturan. Iya. Ya kan. Kalau memang aturannya lakuin ini, resikonya ini ya jalankan karena harus fair gitu kan. Oke. Cuman pendekatan personal tetap harus ada menurutku gitu. Oke. Gitu sih.
Oke deh. Baiklah, itu tadi tentang kedisiplinan. Terus Bener sekarang banget. kita bicara tentang perubahan. Kan kita di apa organisasi itu pasti banyak perubahan-perubahan. Dinamis gitu ya, Mbak ya. Dinamis, baik itu informasi, terus perencanaan kegiatan, atau bahkan mungkin sistem dan regulasi juga bisa mengalami perubahan. Nah, bagaimana peran Mas Luki sebagai Ketua SP nanti kalau terpilih gitu ya, dalam mengikuti perkembangan perubahan-perubahan itu, yang kadang-kadang mungkin cepat atau tidak terduga gitu. Benar. Ya kita harus ikuti kalau emang itu bagus, karena emang itu baik, kenapa tidak gitu kan. Cuman sekali lagi ketika perubahan apa misalnya aturan dan lain-lain, ketika kita dari awal sudah dilibatkan sebenarnya kan bukan suatu hal yang mengejutkan kan, karena SP dari awal udah dilibatkan. Cuman intinya kita tidak boleh kayak apa ya, anti sama suatu hal yang dinamis, karena kecenderungan kita kan udah enak begini kok gitu kan. Nah kalau udah enak begini sebenarnya belum tentu yang baik itu, yang baru itu tidak baik. Mungkin ketika lagi sosialisasi nggak pas aja, sehingga orang menangkapnya kayak ngeribetin. Nah itu tinggal gimana mengemas aja, orang berpikir bahwa yang perubahan itu suatu hal yang baik gitu. Satu, kedua, sebelum perubahan itu dilakukan, ya kita harus lihat dulu tadi kan, emang apakah itu adalah solusinya gitu. Karena tadi pertanyaannya luas banget ya perubahan ya. Oke, jadi aku sih selalu ke arah sana ya, harus selalu ke arah sana ketika mau ada perubahan. Kenapa dulu nih? Kadang nih yang suka aku lihat halnya udah bagus ya, terus diubah gitu. Itu kan kadang aku sebagai orang awam, contohnya nih ruang podcast sudah bagus, TV di situ, tiba-tiba TV dipindah ke sana tanpa alasan yang nggak jelas gitu kan. Nah, biar ini aja re-layout, apa tujuannya gitu kan ibaratnya. Jadi tetap harus di ini dulu nih. Kenapa sih harus melakukan perubahan itu gitu? Tapi bukan berarti kita menolak, tapi ya tetap harus menerima selama itu oke gitu sih. Oke, tapi ada strategi khusus nggak sih untuk bisa tetap keep in touch gitu dengan rencana-rencana perubahan di tim HC atau di manajemen gitu? Iya, tadi sebenarnya kalau dari yang awal aku jelasin kita sudah dilibatkan. Kan sekali lagi jadi ada request untuk dilibatkan dari awal seperti iya, karena kita sekali lagi partner kan. Kalau kita nggak partner udah nggak usah bikin SP aja, bubarin aja kalau menurutku sih. Ngapain nyari partner bikin SP buat sebagai partner tapi SP nggak dianggap ada gitu. Ngapain gitu kan? Sebagai mungkin formalitas buat sambutan di depan meeting bulanan, ada acara-acara ya. Ngapain dah, nggak usah, bubarin aja lah gitu kan kalau nggak ada esensinya. Cuman karena kita melihat esensinya di sana, jadi itu penting gitu dilibatin gitu. Oke. Mungkin pasti ada nih satu hal yang tiba-tiba mendadak atau satu hal yang tiba-tiba. Nah, itu harus dikomunikasikan juga. Nah, minimal dikomunikasikan. Iya, minimal dikomunikasikan. Nah, bagaimana caranya akhirnya tadi setelah dikomunikasikan mungkin dari manajemen, cara Mas Luki sebagai ketua SP untuk mengkomunikasikan ke karyawan? Biasanya kalau ada kebijakan baru harusnya kewajiban HC lah buat. HC-nya ya. Tapi ada strategi juga nggak sih untuk ketua SP-nya gitu atau dari tim SP-nya untuk mengkomunikasikan? Kalau itu seperti biasa, itu nanti kan ada tim-tim yang memang akan megang dari setiap divisi. Nanti mereka akan pendekatan secara personal ya. Meskipun nanti personalnya adalah personal divisi, tapi kan personal kan. Dia bisa dalam divisi itu cerita, kita ada rencana gini, perusahaan alasannya ini. Sebenarnya semua soal komunikasi sih. Betul. Ketika suatu hal itu dirasa kayak kok gini sih, mungkin komunikasinya aja yang nggak baik gitu. Jadi gimana sekarang kita bisa mengkomunikasikan hal baru itu dengan alasan yang logis dan bisa diterima sama teman-teman gitu sih. Gitu. Oke. Kuncinya komunikasi Mbak ya. Lebih Komunikasi tergambar sebenarnya. ya atas sosok Mas Komunikasi. Luki ini seperti apa bila nanti menjadi ketua SP. Aduh, Tapi masih ada satu janganlah. lagi yang pengen Terakhir. aku tanyakan. Satu lagi ya Mas Luki. Pertanyaan pamungkas. Kenapa nih Insan Patria harus memilih Mas Luki di Itu antara yang berat. beberapa Jangan pilih aku deh. ketua? Kalau nanya aku, jangan pilih aku. Kenapa? Kenapa jangan pilih aku? Pilih aja yang visinya lebih jelas. Jadi kenapa ada di sini kalau nggak mau dipilih? Masa aku harus cerita sih kenapa aku? Enggak, tapi intinya di apa keunggulan Mas Luki sebagai calon ketua SP gitu deh mungkin. Keunggulannya ya sudah aku nggak enak ngomong kayak gini. Nggak apa-apa dong. Karena aku udah menjalani yang kemarin, jadi Oke, aku ada udah tahu. pengalaman ya. Dan yang kemarin itu udah tahu masalahnya di mana. Tinggal bawa tim yang sama plus sebenarnya kalau perlu siapapun ketuanya nanti yang jadi calon-calon ketuanya jadi pengurus karena kita punya visi yang sama kan. Buat jalanin itu gitu. Ditambah dengan
Misalnya yang kemarin nggak ada siapa nih, nggak ada Pak Mus ada deh. Misalnya nggak ada Bang Noel, sekarang Bang Noel jadi kepengurusan. Nah Bang Noel udah punya mimpi nih di tahun ini sebagai calon ketua. Ya nanti dia akan menuangkan itu dalam kepengurusan misalnya gitu. Misalnya ketuanya nggak aku lah, contohnya Wahyu ketuanya gitu kan. Nah aku sebagai yang lama ini bisa ngelanjutin kepengurusan yang kemarin, entah apapun posisiku nanti. Kayak Bang Noel yang baru-baru ini, misalnya Pak Mus nanti yang dulu jadi bahasanya korlap sekarang jadi bagian apa divisi apa, nanti bisa menuangkan mimpi-mimpinya itu dalam kepengurusan gitu. Jadi kalau pilih apa yang harus milih Kenapa aku? Insan Patria harus milih Mas Luki? Ya Anda jawab sendirilah. Harus pilih siapa? Aku tidak ingin berpromosi di sini. Jangan pilih aku kalau. Luar biasa. Tapi masih ada aspirasi untuk terus berkontribusi di pengurus SP, baik menjadi ketua maupun jadi Poinku pengurus. itu, aku masih ingin berkontribusi gitu di kepengurusan. Jadi sebenarnya ini kampanye kalau Insan Patria mau milih silakan milih, kalau enggak ketuanya tolong pilih saya jadi pengurus gitu ya. Itu sebenarnya udah dibicarain di belakang sih. Nanti pengurusnya siapa? Aman ya. Ini ada cerita di belakang layar sebenarnya. Baik. Oke. Itu aja mungkin ya. Oke, iya kayak udah Luar cukup biasa. mencerahkan. Benar Insan Patria banget. seperti apa sih Mas Luki kalau nanti terpilih sebagai ketua SP. Iya. Oke, thank you ya Mas Luki untuk waktunya. Terima kasih. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Ya, ada Cukup. Oke. Oke, sehat Thank selalu you. Mas Luki, lancar-lancar di semua urusannya. Terima kasih Mbak Ajeng, Vika. Kami membuat visi bersama-sama progresif merestorasi wajah Serikat Pekerja sebagai penyalur utama bagi anggotanya serta berdampak baik bagi pekerja dan perusahaan dengan berpegang pada asas keadilan, kekeluargaan, spiritual, fun, dan harmonis. Misi kami adalah menerapkan skema pengawalan isu pekerja dengan perusahaan secara tuntas dengan alur kerja nyata, menumbuhkan kesadaran dan iklim kerja yang kondusif di kalangan anggota pekerja untuk terciptanya persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, serikat pekerja harus mendorong peningkatan kinerja perusahaan dengan cara yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Demikian visi misi saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan apa yang kami paparkan. Buah manggis, buah pepaya. Salam manis sama yang berani bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Fikar, tadi sudah 3 calon ketua Bener SP yang banget. kita mengenal lebih dekat. Dan bersama kita sudah hadir nih calon ketua yang Calon keempat. Oke, langsung saja kita sapa ya. Ada siapa di sini? Ada Bapak Mustafa. Ini Selamat biasa dipanggil siang, Bapak. Bapak. Biasa dipanggil apa nih Bapak, Akang, Mas? Iya ini ya. Bapak. Biasanya Mustafa aja lah. Oh gitu. Bisa Mustafa, oke. Tapi karena kita merasa lebih Iya, muda, mungkin. sapaannya. Oke, sapaannya Mas atau Pak nih? Atau apa? Bang? Boleh lah Mas Bang gitu. Oh gitu. Ya biar nanti Insan Patria juga lebih kenal gitu Bener, ya. bener. Oke. Thank you sudah menyiapkan waktu di siang hari ini ya untuk berjumpa dengan kita semua. Iya. Dan semoga apa yang nanti disampaikan bisa meyakinkan Insan Patria ya untuk Benar, memilih benar banget, Mbak. siapa ketua SP pilihan dia. Benar. Oke. Langsung aja mungkin Mas Langsung Fikar. aja. Ya. Oke, gimana sebelumnya mungkin tanya kabar dulu mungkin ya. Kabar Pak Mus gimana? Mas Mus ya. Kabar Mas Mus siang hari ini gimana Mas? Bikhoir Oh, walhamdulillah. alhamdulillah. Luar biasa. Oke, ini Mas. Jadi sebenarnya satu pertanyaan yang pastinya Insan Patria pengen tahu ya Mas ya. Terkait bagaimana sih sebenarnya serikat pekerja di mata Mas Mus? Serikat pekerja di UTPE atau seluruhnya? Di UTPE of course. Oh, di UTPE. Sebagai menampung aspirasi utama anggota pekerja, menyampaikan aspirasi-aspirasi ke perusahaan. Itu ya, sih perannya ya. perannya aja sih. Oke. Oke, nah namanya sebuah organisasi tentunya nggak selalu berjalan mulus-mulus aja gitu. Oh iya. Menurut Mas Mus,
apa sih isu-isu yang sedang ada di Serikat Pekerja saat ini? Isu-isu yang saya dan tim tangkap Ya. yang muncul di permukaan itu. Oke. Salah satunya, ayo tebak apa? Kita nanya disuruh Udah nebak penasaran ya. ya? Ada hadiahnya nggak? Tidak, enggak ya. Salah satunya adalah penilaian yang tidak objektif. Oke. Pilihan seperti apa? Penilaian kenaikan golongan, Oke. penilaian kinerja, terus biaya rumah sakit yang tidak diimbangi dengan benefit rawat inap. Oke. Terus banyak lah ya kalau di internal itu. Salah satunya itu yang harus kita nanti kalau kita dan saya dan tim, saya ngomongnya kita itu karena saya dan tim bukan saya aja gitu. Kalau kepilih nanti kita akan melakukan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaspirasikan suara-suara hati teman itu sampai ke pengusaha. Itu aja sih yang. Oke. Berarti tadi yang ditangkap adalah ada beberapa penilaian terhadap tadi ya berbagai kebijakan Oh iya. yang belum clear gitu ya. Sebenarnya sih banyak Mbak, saya punya catatan. Ada banyak catatan ya. Ada catatan. Boleh dibuka? Oke. Nggak apa-apa dibuka. Gue contekan luar biasa, well prepare sekali ya Mas Mus ini. Iya. Oke. Mungkin tadi selain menyuarakan itu, apakah ada improvement lain untuk coba Dilakukan gitu ya. Saya dan tim itu berencana nanti jika terpilih, selain mengaspirasi teman-teman itu kita sampaikan ke manajemen, kita juga mau mendorong dengan program-program, program-program seperti Patriapreneur. Patriapreneur. Seperti apa tuh Bang? Boleh di-spill sedikit gitu. Kalau Patriapreneur kan sekarang sudah berjalan dan terdengar mati suri. Sudah tidak didengar lagi. Beberapa tahun lalu kita tahulah Patriapreneur. Dari suara-suara teman-teman yang masa mau pensiun, terkadang saya saat ke bawah, hati saya bergetar mendengar cerita-cerita teman-teman saat pensiun mau jadi apa, setelah pensiun jadi apa. Nah, makanya kita membuat program Patriapreneur ini bukan hanya mengajarkan berwirausaha, tapi kalau bisa sampai menjual. Sampai menjual, itu yang pastinya kita berkolaborasi lah ya dengan perusahaan, mendorong lah ya. Mendorong perusahaan yang pasti SP mah nggak bisa, tapi mendorong, mencoba bagaimana yang slogan Patria Jaya, karyawan sejahtera pensiun bahagia itu terrealisasi. Realisasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu melihat di email CSR di perusahaan kita itu membiayai biaya welding, belajar welding di luar sekolah, ya kan? Bagaimana kalau kita dorong perusahaan untuk mengajarkan anak karyawan belajar ngelas, CAD, ya kan? Kan fungsi dari Serikat Pekerja mensejahterakan karyawan dan keluarganya. Berharapnya kita dan saya dan tim itu bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk meningkatkan produktivitasnya, dan perusahaan ya slogannya Patria Jaya itu menjadi jaya. Kalau jaya kan sejalan, segaris lurus dengan karyawan sejahtera. Dan pensiunnya pun bahagia. Gitu sih Mbak. Oke, jadi 2 program tadi ya yang menjadi unggulan dan akan dilakukan kalau terpilih gitu ya, yang Patriapreneur dihidupkan kembali. Kalau terpilih ya. Ya, dan juga anak karyawan diberi kesempatan untuk belajar gitu ya, di sponsor oleh perusahaan. Menarik ya Mas Fikar. Benar banget. Oke, kita sedikit geser topiknya nih Mas Boleh, Mus. boleh. Sekarang kita coba ngobrol soal kedisiplinan. Kan pasti kedisiplinan itu adalah satu hal yang dijunjung tinggi di Patria dan tugas kita bersama untuk menjaganya.
pun dengan fungsi dari HC ya untuk membuat regulasinya, aturannya, menjalankan fungsi industrial relation. Kalau misal nanti ada karyawan yang mungkin bermasalah. Nah, apa yang akan Mas Mus lakukan sebagai seorang ketua SP ketika tadi ada karyawan yang melanggar kedisiplinan? Kalau karyawan melanggar kedisiplinan ya, Benar. akan kita dampingi dulu. Oke. Kita lihat apa masalahnya dia. Berarti kan ada alasan kenapa dia tidak disiplin. Mas pernah dengar nggak? Saya dan tim turun ke bawah. Ada informasi yang muncul ke permukaan. Karyawan nggak masuk 1 bulan. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak ada ongkos buat berangkat kerja sehingga untuk kehidupannya dia dan keluarganya. Dia mencari penghasilan di luar. Tambahan. Dan ada juga yang sudah pensiun lama banget. Dia tidak masuk kerja karena tidak ada ongkos. Inilah yang bikin saya dan tim bergetar. Itu maksudnya sudah pensiun terus bekerja di bidang lain gitu? Sudah pensiun, waktu sebelum pensiun. Waktu di Sekarang sini. orangnya sudah pensiun. Sudah ceritanya sekarang. Kita itu kabar. Kabar itu kan harus kita perdalam lagi. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Hal yang seperti ini kalau kita diamkan, sedangkan perusahaan kita tahun-tahun yang akan mendatang tantangannya nggak mudah. Betul. Batu bara, Ya. ya kan? BBM harga tinggi akan meningkat. Ketua SP itu harus menangkap hal yang seperti ini, bukan hanya di internal saja, tapi pemikirannya pun harus luas juga tentang yang di luar ini. Beberapa tahun yang lalu kita ingat di perusahaan kita banyak yang pakai karyawan baju Patria. Ya. Sekarang sudah banyak di DPP. Banyak berseragam DPP. Ya. Ada apa? Ada sesuatu kah? Atau apakah? Ini pun ada suara-suara kabar yang naik ke permukaan. Itu. Jadi nggak langsung, disiplin pecat. Nggak. Kita cari tahu dulu ada masalah apa. Itu sih terkait kedisiplinan, absensi ya. Atau kedisiplinan yang lain, intinya dicari tahu dulu gitu Cari ya. tahu Ada apa di balik ada itu. apa. Jika benar, saya dan tim siap Siapa apa nih? merangkul, Oke, merangkul. mendampingi. Ya. Karena ya itu fungsi serikat, mendampingi terkait perselisihan. Oke, Gitu oke. sih. Oke, menarik ya. Itu terkait kedisiplinan. Sekarang kita beralih lagi nih bicara Boleh. tentang perubahan. Kan perubahan itu pasti terjadi ya. Ya. Perubahan regulasi, perubahan kebijakan, perubahan mungkin agenda-agenda perusahaan dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi Mas Mus sebagai Ketua SP kalau terpilih nanti gitu untuk bisa terus mengikuti perubahan-perubahan yang ada di organisasi ini? Saya akan memilih tim dulu ya. Oke. Tim pasti pelatihan-pelatihan, menangkap isu-isu yang tadi saya bilang ya kan. Isu-isu di luar itu yang harus kita tangkap, bukan hanya di internal. Kita pelajarin, tapi ingat tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh dengan emosi. Makanya divisi saya itu ada spiritual di dalamnya. Oke. Karena buat saya segala sesuatu yang didampingi dengan spiritual kita hati, bukan hanya dengan pikiran. Tapi kalau dengan hati, kita akan merasakan hati yang terluka, kita pun akan merasakan terluka. Karena jadi ketua serikat pekerja bukan hanya mikir, bukan hanya gagasan, tapi rasa. Oke. Kalau kita main rasa, kita akan merasakan sesuatu apa yang teman-teman rasakan. Oke, menarik. Jadi berusaha untuk mengikuti gitu ya perkembangan-perkembangan yang ada. Jelas. Tapi diawali dengan memilih tim kerja tadi ya. Jelas itu. Bukan tim yang pintar, tapi tim yang mau bekerja. Mau bekerja. Oke. Oke. Bagaimana dengan perubahan? Tadi kan sebenarnya kalau yang dijelasin sama Mas Mus lebih ke perubahan isu-isu ya, isu-isu yang terbaru, isu-isu yang
yang apa? Mengikuti bahasanya? perkembangan zaman di luar sana ada benar. apa gitu kan tadi ya. Kalau misalnya ternyata tadi perubahan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan dari manajemen. Kayak mungkin tadi ada regulasi yang berubah atau mungkin ada aturan. Yang kadang-kadang mendadak gitu ya Kadang pun informasinya. mendadak. Nah itu bagaimana Mas Mus menyampaikan itu ke karyawan Sebagai serikat pekerja ya. sebagai seorang ketua SP? Sebelum ke karyawan, saya pertanyakan dulu ke perusahaan. Latar belakangnya berubah itu apa? Oke. Apakah sesuai dengan PKB? Dicek Apakah dulu sesuai gitu ya, dengan regulasi. undang-undang? Cek, tetap kita cek alasannya apa. Misalnya alasannya memang masuk di akal dan tidak mengurangi benefit dari karyawan dan tidak mengurangi kesejahteraan karyawan. Saya yakin karyawan juga kalau benar mau manajemen turun ke bawah atau serikat turun ke bawah untuk berkomunikasi, saya yakin teman-teman pun welcome. Karena selama ini teman-teman merasakan perubahan itu kabarnya telat turun ke telinga mereka. Itu sih Mbak. Jadi itu yang didengar gitu ya Mas Mus selama ini atas voice of karyawan ya. Oh iya Mbak, karena kita kalau hanya dengan pendapat kita kan masih subjektif. Kita kan harus dengar-dengar. Mengakomodir pendapat-pendapat orang lain seperti Iya, itu ya. benar Mbak. Oke. Wah, menarik ya. Dan Benar ini banget. mungkin pertanyaan terakhir dari kami ya. Iya, boleh, Apa boleh. yang membuat Insan Patria ini harus memilih Mas Mus sebagai ketua SP? Tidak harus memilih saya Mbak. Oke. Dibandingkan yang lain mungkin keunggulan yang dimiliki Mas Mus itu apa saja Mas? Saya tidak punya keunggulan dan saya tidak punya kelebihan. Oke. Saya tidak akan menjadi siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Saya tetap jadi Mustafa. Oke. Jadi kalaupun Insan Patria memilih itu karena Mas Mustafa adalah Mas Mustafa seperti itu. Ya, Oke, tidak oke. yang dibuat-buat. Saya mau waktunya lucu, ayo kita ngelucu. Oke. Waktu kita serius, kita serius. Nanti kita nantikan kelucuannya ya di event-event kantor berikutnya. Luar biasa. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas untuk Insan Patria? Jangan pernah menyerah. Oke. Siap. Apapun hasil yang nanti saya kalau kepilih, hasil apapun yang kita perjuangkan di perusahaan, itu yang sudah terbaik. Yang penting jangan menyerah, manjada wajada. Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan tidak akan yang sia-sia. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelas di dalam Al-Qur'an. Ingat, tetap semangat, tetap berjuang demi kesejahteraan kita dan keluarga kita. Oke, thank you. luar biasa. Itu menjadi Terima penutup kasih, ya sesi Mas kita Mus. dengan Iya. calon ketua SP keempat. Bener banget. Terima kasih Mas Mus untuk Sama-sama, kehadirannya. Sehat Mbak. selalu, lancar-lancar Iya. selalu di semua aktivitas. Terima kasih sekali lagi Mas Mus. Terima kasih Mbak Ajeng. Semangat pagi, luar biasa. La Patria bisa. Selamat pagi teman-teman, saya Ari Wicaksana dari Corporate Business Development yang saat ini sedang mengajukan diri menjadi Ketua Serikat Pekerja 2024 sampai 2027. Adapun beberapa saya memiliki visi yaitu bagaimana serikat pekerja ini menjadi strategic partner bagi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan profesionalisme, dengan humanis, dan melalui kerjasama yang harmonis dan berkelanjutan dan melakukan inovasi. Adapun visinya juga bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan melakukan pembinaan, pendidikan, edukasi, dan juga bagaimana kita meningkatkan profesionalisme dan kompetensi serta transparansi dalam pengelolaan serikat pekerja, bagaimana meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pekerja dan perusahaan, dan keempat adalah bagaimana kita mendorong inovasi dan perubahan yang inovatif. Demikian visi dan misi saya dari Ari Wicaksana. Jangan lupa coblos saya sebagai serikat pekerja selanjutnya. One Patria bisa!
Oke. Kayaknya Oke. ini edisi podcast terpanjang Bener, ya. bener. Biasanya kita narasumber cuma satu. Bener. Tapi di momen ini banyak, silih Bener. berganti. Nah, ini gitu. kita udah sampai ke calon terakhir, Mak. Betul, calon ketua SP kelima yang akan menyapa Oke. Insan Patria. Yang terbesar lagi ya. Waduh. Bukan saya ngomong. Oke, kita sapa dulu di sini sudah hadir sama kita Pak Ari Wicaksana. Ya, halo semuanya. Halo. Salam sehat semua. Selamat sore di sini. Nggak tahu nanti tappingnya hari apa. Jadi apa. Tergantung Insan Patria mengaksesnya di Bener. kapan gitu ya, Iya. pagi, siang, sore, malam. Boleh, Pasti bebas. semangatnya semangat pagi, Pak ya. Ya, betul. Tetap semangat pagi. Oke, gimana kabarnya Pak Aris? Puji Tuhan sehat. Oke. Mbak Nia, Mas Fikar gimana? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Teman-teman, mantap. Biar kita fair ya dengan ketua-ketua yang lain, kita tawarkan juga mau dipanggil apa tadi, ada dipanggil Iya. Akang, AA, Abang, Eh, Mas, Pak. Kalau dipanggil Beb agak aneh. Oke. Tapi saya mending dipanggil Om aja juga nggak apa-apa. Oh, dipanggil Om. Tapi Oke. Om aja, jangan pakai senang ya. Oke. Oke. Om Ari, Oke, ya. tapi memang banyak yang manggil Om Ari gitu Oh, iya. ya, biar berasa ponakan sendiri. Iya. Suka bagi-bagi angpau Oke. biasanya ya kalau. Iya, tapi amplop kosong. Ampaunya amplop Karena aja. mau pemilihan kan nggak boleh ya. Oke, bener juga sih. Bener juga. Poin penting. Oke, Iya. langsung saja. Ya. Oke gini Om, ini ada satu pertanyaan sebenarnya pasti semua insan patria pengen tahu nih. Gimana sih sebuah serikat pekerja di mata Om Ari? Jadi serikat pekerja itu sebenarnya menurut saya ya, itu bukanlah semenakutkan atau semengerikan yang dibayangkan. Oke. Jadi menurut saya itu pekerja dan perusahaan itu satu padu. Oke. Jadi jangan satu ke kiri satu ke kanan. Tapi kan ini sebenarnya kan part of ya. Karena kebetulan pekerjanya banyak jadi dibikin serikat pekerja. Kalau pekerjanya 2, 3, 5, 10 kan agak-agak nggak make sense ya kalau bikin ya. Jadi tapi menurut saya ini tuh harus satu barengan. Visi misinya satu sama lain. Oke. Karena kita sama-sama nyari ya kalau bisa saya bilang bahasanya periuknya tuh sama, mata pencariannya sama. Jadi jangan saling merusak satu sama lain, tapi bagaimana nih barengan bareng-bareng. Perusahaan yang hal ini diwakili oleh manajemen punya kepentingan, pekerja juga punya kepentingan. Oke. Jadi semua ini adalah part of negosiasi dan part of komunikasi. Jadi kalau kadang-kadang kan kita kendalanya, aduh mau ngomong sama yang atas pusing nih gini. Gak ada bedanya, cuman semuanya juga punya 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, semuanya sama gitu. Jadi nggak ada hal yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Jadi ya tinggal ngobrol aja. Jadi menurut saya ya serikat pekerja itu adalah partnernya dari manajemen. Demikian juga manajemen itu adalah partnernya dari serikat pekerja. Saling lengkapin, sama kayak kita di rumah lah. Suami istri ya bareng-bareng, visi misi satu bareng. Gitu aja sih. Oke. Jadi ingat itu sih dulu pernah mendengar Ibu Endang Yuti gitu ya menganalogikan serikat pekerja dan manajemen Yuti itu sebagai suami istri, mirip-mirip tuh yang disampaikan tadi. Oke. Jadi harus iya, sering iya. sejalan gitu ya intinya ya. Betul. Oke. Oke. Nah tadi kan sudah menyampaikan gitu ya serikat pekerja di mata Om Ari. Nah kalau kita bicara tentang isu nih, pastinya kan dalam sebuah organisasi ada saja gitu ya isu-isu yang berkembang. Nah kalau di serikat pekerja sendiri, menurut Om Ari apa nih isu yang sedang berkembang saat ini? Secara garis besar atau maksudnya secara UTPE atau garis besar? UTP. UTPE itu sebenarnya menurut saya sih serikat pekerja yang ada sebenarnya sudah cukup solid. Oke. Kerjasama antar pekerja dengan pengusaha sudah cukup, menurut saya sudah cukup harmonis. Tapi memang yang saya rasakan adalah bagaimana kita sebagai pekerja maupun perusahaan itu mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam hal ini misalnya pendidikan atau pelatihan. Oke. Mungkin buat kita teman-teman yang sering tereksposur oleh finansial atau apapun itu pengetahuan tentang investasi mungkin lebih mudah. Tetapi bagi teman-teman yang tidak, itu kan agak sulit mengedukasinya atau agak sulit untuk mengakses hal itu. Jadi kadang-kadang tuh saya pengen mikirnya tuh gini loh, gimana sih caranya supaya teman-teman di setiap bahasanya tuh setiap karyawan
mendapatkan kesempatan untuk maju. Karena kan tadi prinsipnya kan adalah suami istri ini maju bareng-bareng nih. Ya kan? Benar. Kita nggak nganggap perusahaan itu sebagai suami atau pekerja itu sebagai suami, tidak. Tapi ini suatu udah embedded bareng gitu loh. Kayak kita prinsip segitiga ya. Segitiga sama sisi kalau maju kan harus bareng. Kalau nggak bareng kan jadi pincang. Yep. Nah itulah bagaimana menurut saya mengkolaborasikan ini sebenarnya. Jadi bukan berarti serikat pekerja nggak bisa diajak ngomong atau perusahaan atau pengusaha nggak bisa diajak ngomong. Sebenarnya kita bisa rutinin aja ngobrol. Ngobrol kan nggak harus formal, nggak harus Pak meeting online segala macam begininya. Datang aja. Saya rasa semua juga open kok. Selama satu niat kita itu adalah baik. Kalau niat kita baik, insya Allah semoga hasilnya semua juga akan baik. Jadi menurut saya isu apapun yang berkembang, tergantung isunya apapun sebesar apapun. Jadi ya udah tinggal kita ngomong. Jangan fokus pada mencari masalah atau siapa yang salah. Tapi fokuslah pada solusinya gimana. Nah makanya tadi saya pengen itu kalau hal tadi kayak misalnya edukasi mengenai ke teman-teman bagaimana mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama. Itu kan juga bisa macam-macam wadahnya, mungkin serikat pekerja kerjasama sama PDC, terus serikat pekerja nyari teman-teman yang di luar Patria misalnya kayak ke BP, ke AMC atau kemanapun untuk menghasilkan hal itu. Jadi sekarang tuh teknologi banyak dan mudah untuk kita mengakses informasi. Tinggal kita memfilter informasi mana yang sesuai atau tidak. Itu aja sih. Jadi itu ya strategi berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, bisa PDC ataupun yang lain gitu ya. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang program, tadi sudah bicara tentang isu dan alternatif solusinya gitu. Kalau bicara tentang program, kira-kira apa nih program-program yang akan diwujudkan oleh Om Ari kalau terpilih sebagai Ketua SP yang tentunya berimpact positif bagi karyawan? Saya rasa sih semua yang mencalonkan menjadi Ketua SP punya niat baik untuk memajukan serikat pekerja kita ya. Iya. Benar. Nah yang pertama itu kalau saya sih melihatnya tadi, bagaimana antar pekerja sendiri dan perusahaan itu mempunyai alur komunikasi yang enak. Kita coba dorong dengan beberapa hal yang sifatnya informal. Mungkin kalau saya analogikan adalah kalau rumah tangga itu kan gak hanya ketemu pas pulang kantor, tapi kita bisa chatting kalau ada sesuatu. Media-media atau jalur-jalur itu yang kita coba buka supaya semakin banyak orang berkomunikasi. Ibaratnya kita di rumah datang malam cuma sejam terus tidur, jarang komunikasi. Itu pasti akan lebih rawan konflik dibandingin kita yang lebih sering berkomunikasi. Jadi menurut saya itu adalah mengapa coba kita bangun komunikasi ini dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah kesetaraan kesempatan. Bagaimana teman-teman di semua level, semua golongan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau development. Tidak hanya hard skill tapi bagaimana soft skill. Bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara menghindari pinjol, bagaimana kita harus menyiapkan nanti kita pensiun gimana. Kan kalau Asra mungkin ada dari sisi persiapannya mungkin hanya dia 2 tahun sebelumnya. Tapi dari inisiatif Patria mungkin gimana. Karena kan tidak semua kalau saya boleh bilang tidak semua kemampuan orang kan sama ya. Tapi kita bagaimana niat baik kita untuk nyiapin semua itu. Itu. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita transparan. Ya kan? Bukan berarti yang sekarang tidak transparan, bukan. Tapi bagaimana kita lebih transparan. Kita mau bikin ini. Terus kita bikinin reportnya. Kira-kira menurut pekerja ada nggak sih yang perlu ditingkatin. Terus yang keempat, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana komunikasi itu jalan. Saya sih kepikiran pengen bikin bukan satu anak-anak sih bahasanya, itu satu perwakilan di masing-masing departemen atau cabang atau divisi untuk menjadi penyalur atau wadah suaranya SP. Jadi itu SP itu bukan bicara mengenai serikat pekerjaan di head office, bukan, tapi Patria secara keseluruhan. Sehingga suaranya itu bisa enak gitu loh.
dan wadahnya tuh ada. Nah, bayangan saya sih gitu, yang penting ngobrol lah. Oke, berarti kuncinya sebenarnya komunikasi ya tadi. Bagaimana? Oke, kita coba geser sedikit. Om Ari. Saya gak geser. Topiknya Mas. Topiknya Om. Kita coba sedikit bahas tentang kedisiplinan ya Om. Kalau kita kan sama-sama tahu lah ya bahwa kedisiplinan itu adalah hal yang dijunjung tinggi di Patria dan kewajiban kita semua untuk menjaga itu. Pun sebagai fungsinya HC ini membuat regulasi, aturan terkait tentang kedisiplinan itu, menjalankan fungsi industry relationnya ketika ada karyawan yang tadi melanggar aturan atau melanggar kedisiplinan. Nah, kalau Om Ari sendiri, peran Om Ari sebagai ketua SP, apa yang akan dilakukan ketika ada karyawan yang tadi melanggar kedisiplinan? Pertama begini, kita harus tahu dulu reasonnya. Oke. Behind the scene-nya. Kita nggak boleh ngejudge orang bahwa dia salah atau benar. Semua harus pakai azas praduga tak bersalah. Itu yang pertama. Ngelihat dulu, karena kalau kita udah punya tendensi, biasanya nanti keputusannya tuh aneh menurut saya. Kita harus open mind dulu, lihat dulu perkaranya dengan kepala tenang, sabar. Dan biasanya kalau saya nih misalnya saya ngadepin masalah. Kalau misalnya anggaplah saya berkonfrontasi dengan Mbak Nia. Ternyata udah sama-sama ngotot-ngototan nih. Gunakanlah pihak ketiga. Kalau misalnya dalam rumah tangga berantem terus, gunakanlah psikolog. Kalau misalnya serikat pekerja dengan ini, bisa jadi gunakanlah lembaga misalnya bantuan hukum, tim advokat yang lain atau apa yang dari sudut pandang itu sudut pandang netral, tidak memihak ke salah satu. Jadi segala masalah menurut saya itu ada solusinya. Tinggal gimana cara ngomongnya. Orang kita ngomong baik-baik aja bisa dibilang nggak baik-baik kok, ya kan? Kita punya niat baik bisa dibilang niatnya jadi nggak baik kok. Tapi kan intinya kan adalah dari hati itu niat tulus. Kalaupun ada yang salah, ya pertama harus berani mengakui itu salah. Ya kan? Yang kedua, bagaimana supaya ini tidak terulang lagi? Sebenarnya itu. Jadi ya kalau dari serikat pekerja pasti akan tetap mencoba memediasi dengan mencoba yang tadi asas praduga tidak bersalah, terus mencoba tetap ya win-win lah. Kalaupun dia memang salah ya kita akuin harus salah. Karena ini kan kita bekerja di perusahaan ya. Masa kalau kita suami istri, istrinya tahu ngutang 50 miliar kita bisa maafin. Cuman kan kita akan cari cara gimana dia supaya nggak kayak gitu lagi gitu loh. Intinya gitu aja sih. Jadi ikut berkomunikasi dan juga mencari solusi bersama begitu ya intinya. Oke, itu bicara tentang disiplinan. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan, kan kita dalam suatu organisasi itu pasti tidak luput dari perubahan ya, perubahan kebijakan, perubahan agenda, perubahan sistem mungkin gitu. Nah, apa yang akan dilakukan Om Ari ketika terpilih sebagai ketua SP untuk tetap mengikuti perkembangan perubahan yang ada, bisa di HC atau di manajemen? Gini, kalau perubahan itu kan hal yang tidak bisa dihindari ya. Betul. Kita mungkin ingat kalau dulu pandemi kita semua berubah dari online semua. Nggak bisa masuk kantor dan sebagainya. Sekarang mungkin teman-teman ingat kalau mungkin beberapa hari lalu ada Windows crash, blue screen, semua nggak bisa bergerak. Padahal dulu zaman orang tua kita mbah buyut atau apapun nggak ada masalah. Kita ketinggalan HP bingung. Tapi gimana sekarang di sini sebagai peran SP ketika ada perubahan adalah pastikan itu adalah perubahan yang positif. Karena kalau perubahan yang positif, kitanya juga pasti akan tumbuh ke arah positif. Yang kedua adalah kita bagaimana harus menyikapi orang-orang quote unquote sulit menerima perubahan. Pastinya ada ya, pihak-pihak resisten gitu kan. Benar-benar. Nah itu seperti apa? Nah, contohnya gini, kita juga harus menyiapkan mitigasi atau rules yang membatasi orang itu. Jadi bukan membatasi dalam hal dia nggak boleh, bukan. Tapi balik lagi, lu kenapa sih? Khawatir apa sih? Kok nggak mau ikut perubahan? Misalnya dia khawatir, iya takut kalau misalnya pekerjaan saya nanti digantiin sama yang ini. Balik lagi yang pertama, kalau dia sudah well educated, kompetensi knowledge yang lebih dalam, kan kita bisa masukkan ke tempat yang lain. Jenjang karirnya jelas. Jangan lupa loh kita Astra satu grup gede. Bahkan antar anak-anak itu bisa ganti. Termasuk
SP itu sebagai wadah untuk mengomunikasikan itu. HC aja ada pertemuan HC rutin di Astra. Iya. Kenapa SP nggak bisa kayak gitu? Kenapa divisi-divisi atau departemen lain nggak bisa kayak gitu? Kita manfaatkan value chain kita sebagai Astra dengan baik dan benar. Jadi perubahan itu ya memang harus dihadapin. Tapi kalau dihadapinya sebagai satu kesatuan, rasanya sih akan mengomunikasinya kan akan lebih mudah. Itu tinggal bagaimana kita melakukan sosialisasinya dan mendaratkannya dengan tepat. Jadi ya kita bisa tahu lah kan ada berbagai macam sudut pandang yang pasti akan berbenturan. Benar. Ya kan, misalnya kayak ya simpel aja lah, pemerintah ngomong tapera, itu tidak semua menerima. Tapi kadang-kadang kalau dilihat dari sudut pandang yang lain bisa jadi bagus. Ya, tadi tinggal muter aja sebenarnya, muter sudut pandang. Sebenarnya apa sih yang membuat dia tidak menerima? Kalaupun itu adalah hal yang prinsipal dan mendasar dan itu memang memberatkan bagi sebagian besar orang, ya tinggal ngobrol. Kita kan punya wadah, itulah fungsinya sebenarnya. Ya kan, kalau kita nggak mau diselingkuhin, ya ngobrol. Saya nggak mau diselingkuhin, misalnya kayak gitu sama sebagai suami atau istri ya. Tapi istri suaminya ngomong, ya udah kalau kamu nggak mau, kamu harus kayak gini-gini, misalnya kayak gitu. Itu kan ngobrol lah, gitu sih intinya. Oke. Nah kalau misalkan case-nya nih Om, kadang ada perubahan yang mendadak atau satu hal, ya mungkin karena urgent ya Mbak ya, atau satu hal yang mungkin tidak terduga dan ya lain sebagainya, dan harus dikomunikasikan ke karyawan. Gimana cara Om Ari menyampaikan satu hal yang mendadak, satu hal yang tiba-tiba? Gini, informasi mendadak itu ada dua respon dari manusia, menerima dan tidak. Ya kan? Kalau saya sih lebih lihatnya begini, ada orang yang sifatnya reaktif dan ada orang yang cenderung tarik mundur dulu, memahami baru dia maju. Nah, saya yakin teman-teman di Patria pun seperti itu. Seperti itu dalam arti tidak langsung konfrontir, langsung demo, anarkis atau apa tuh, saya yakin itu tidak. Kita semua yang di Patria itu pasti saya yakin itu orang yang punya hati nurani dan punya pemikiran yang cukup panjang. Jadi karena gini, kalau kita anarkis pun karena mendadak pun yang rugi kita juga. Itu periuk kita. Kita rusak sendiri. Kan sayang. Nah, kalau ada yang mendadak itu sebenarnya kan yang perlu diomongin kan adalah seberapa besar sih impact-nya. Ke siapa yang kena. Iya kan? Ketika kita sudah tahu ke siapa yang kena, bagaimana cara kita menolong mereka. Kalau pemerintah yang kemarin bikin jaring-jaring sosial, mungkin kita juga bisa hidupkan bagaimana dana, kan kita mungkin tiap bulan itu kan ada setoran serikat pekerja berapa. Mungkin kita bisa mengalokasikan dana itu untuk membantu teman-teman kita juga. Atau bisa jadi kita menjadikan itu sebagai wadah untuk simpan pinjam, walaupun nanti perlu dikaji lagi secara legal dengan koperasi dan teman-temannya ya. Jadi menurut saya sih mendadak itu how to caranya. Sekarang kalau misalnya Mas Fikar atau Mbak Nia, kamu saya pindahin ke sini. Tapi ke sini kamu dapat posisi lebih bagus. Tapi jauh dari anak. Pilihan. Ya kan? Kita tinggal menerima milihnya gimana? Manageable-nya. Diobrolin. Kalau saya sih semuanya buat saya prinsipnya adalah semua hal itu selama yang kita hadapi adalah manusia. Kita pasti bisa ngobrolin. Yang penting apa? Timingnya dan niat kita. Selama niat kita baik, mudah-mudahan deh enak ngomongnya. Oke. Jadi intinya itu ya, bagaimana melakukan pendekatan komunikasi seperti itu ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi nih mewakili Insan Patria. Apa yang membuat kami Insan Patria itu harus memilih Om Ari gitu sebagai calon ketua SP dibandingkan kandidat-kandidat yang lain? Kalau apa yang harus memilih? Apa yang harus membuat kami harus memilih? Kami harus memilih. Kan kami ada dihadapkan pada pilihan nih gitu. Kenapa kok pilihannya jatuh ke Om Ari gitu? Keunggulannya dibandingkan kandidat yang lain apa? Ya kalau keunggulan berat. Siap, baik. Itu suatu poin plus ya, plus.
Saya sih gini ngeliatnya ya. Semua calon memiliki visi misi yang tadi balik saya bilang tidak mungkin mereka akan menjerumuskan serikat pekerja ke dalam jurang. Saya yakin itu. Kalaupun memilih saya hanya punya tekad dan niat baik untuk maju bersama. Kalaupun ada apa-apa, ayo diobrolin. Saya cuma punya itu. Kemampuan saya di produksi ya bisa dibilang. Mungkin teman-teman Plan 1 jarang yang kenal saya. Karena Makanya ini biar kenal kita undang podcast. Makanya saya sih ya jarang kelayapan di sana. Tapi saya tahu rasanya bagaimana di demo karena saya waktu itu ikut terjebak demo juga. Oke, baik. Oke. Ya kan? Membuka cerita masa lalu ini karena sebagai salah satu korban yang ikut Iya, jadi bersama teman-teman Plan PPI ya. Merasakan lah gimana rasanya tidur di situ terus di demo segala macam dengan ya kita tahu lah bahwa kalau kita solid pun hal-hal itu pun juga bisa kita hindari. Jadi menurut saya kenapa harus memilih ya, ayo mari kita jadikan Patria ini, serikat pekerja ini sebagai salah satu strategic partner. Makanya saya selalu bilang strategic partner, bukan tenaga sampingan atau bukan, tapi ini maju bareng-bareng, gandengan tangan bareng-bareng dengan manajemen. Manajemen tuh dulu sebelum jadi manajemen jadi kayak kita kok. Semua berangkat dari karyawan ya. Iya, semua berangkat dari karyawan. Pasti mereka pernah merasakan dan pasti mereka punya hati. Percaya aja. Jadi kadang-kadang yang harus dipahami adalah mereka manajemen pernah menjadi kita belum pernah menjadi manajemen. Karena pun beda ini ya, beda waktu aja sebenarnya. Tapi one day bukan tidak mungkin loh kita menjadi manajemen. Dan ketika kita menjadi manajemen, pastikan apa yang kita rasakan itu kita jaga supaya tidak teman-teman merasakan itu. Jadi karena sebenarnya ya tinggal diobrol aja lah. Mereka bisa lah diobrolin. Kira-kira gitu sih. Oke, baik. Mudah-mudahan tadi sudah memberikan sedikit pencerahan gitu ya kepada Insan Patria yang sebelum kenal seperti apa sih Om Ari. Oh ya seperti ini gitu ya. Pemikiran-pemikiran dan ide-idenya seperti ini dan bisa dibandingkan juga ya dengan calon-calon yang lain sehingga Insan Patria punya pilihan. Silakan memilih sesuai dengan apa yang hati nuraninya lah. Iya, apa yang sesuai gitu ya dengan dirinya masing-masing. Kan tadi udah beberapa pemaparan, silakan dipilih sesuai dengan hati nurani tadi ya. Oke, baik. Begitu Mas Fikar. Bener banget. Terima kasih Om Eri sekali lagi sudah mau hadir di sini menyapa Insan Patria langsung. Sehat selalu, semoga lancar semua aktivitasnya. Amin, baik amin, di serikat pekerja maupun yang lain. Amin. Oke. Terima kasih semuanya Mas Fikar. Sama-sama. Teman-teman yang di belakang layar, thank you. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Kelas 2. Nah, itu tadi Mbak. Udah kita udah ngobrol nih sama 5 calon ketua serikat pekerja kita. Gimana? Udah semakin yakin pilihannya? Iya benar. Jadi sudah semakin yakin dan jadi tahu gitu ya masing-masing itu punya program-program yang berbeda-beda. Terus pemahaman yang berbeda-beda tentang serikat pekerja. Jadinya nggak lagi memilih kucing dalam karung gitu ya. Sudah tahu mana yang sesuai dengan visi misi pribadi kita. Bener banget. Yang penting kan siapapun yang dipilih harus dipilih dengan bijak ya Mbak ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong, memang pemilihannya kapan Mbak ya? Nah langsung aja ya kita tanya dari tim KPU. Kira-kira seperti apa sih timelinenya. Dan tentunya semua ini dimulai dari kita gitu. Bener ya. Sesuai dengan hashtagnya. Langsung saja kita hadirkan Ketua KPU. Halo Mas Rifki. Halo, ini selamat apa ya? Siang. Tergantung mengaksesnya nanti kapan. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Oke, selamat siang Mbak Ajeng, Mas Fikar. Gimana kabarnya Ketua KPU kita? Si baik. Paling KPU. Waduh, berat Mbak. Alhamdulillah baik. Boleh nih Mas, dijelasin kira-kira timelinenya seperti apa? Abis ini akan ada apa lagi nih di rangkaian pemilihan umum ini? Oke, jadi timeline yang sudah kita lalui sampai di tahap mendapatkan 5 calon ketua serikat pekerja 2024 sampai dengan 2027. Proses tahapan penyaringan pun kita sudah melalui aspek keterbukaan atau siapapun bisa menjadi calon ketua SP tanpa pandang bulu, tanpa memikirkan golongan, jabatan dan lain-lainnya. Asal itu adalah karyawan Patria itu bisa mencalonkan. Dan akhirnya
dari segala rangkaian ada 3 proses, pendaftaran dan hak angket serta pertanyaan di setiap karyawan kita tanyakan apakah Anda bersedia. Nah itu kita tanyakan satu-satu, jika jawabannya bersedia maka kita follow up lebih lanjut. Dan yang tidak ya kita abaikan. Sampai akhirnya pada hari ini kita sudah mendapatkan 5 calon ketua SP. Nah adapun timeline yang akan kita jalankan selanjutnya adalah tahapan kampanye secara online. Sebenarnya nggak kampanye sih, lebih ke menerangkan dari setiap calon itu visi misinya, tapi melalui media sosial. Kita memilih media sosial ya karena zaman canggih dan bisa diakses di kapanpun dan dimanapun. Ya. Nah supaya orang lebih nggak hanya sekali ngelihat gitu aja gitu loh. Jadi kalau kita secara offline kan hanya sekali, sekali itu aja, terus tadi apa ya? Nah, takutnya ada kayak gitu. Jadi kalau online kita bisa buka lagi. Dan tahapan terakhir sih sebenarnya nanti di meeting bulanan itu kita akan ada ya kayak orasi kecil lah atau menyampaikan visi misi secara singkat di depan seluruh karyawan Patria. Mungkin waktu di 10-15 menit lah. Nah itu kemudian H+3-nya kita melakukan vote secara offline dan online. Offline untuk yang karyawan yang bisa menjangkau area Cikarang dan online untuk karyawan yang tidak bisa menjangkau area Cikarang. Mungkin seperti itu sih tahapan kita. Dan mungkin terakhir adalah di tanggal 31 target kita untuk pelantikan calon ketua Serikat Pekerja yang baru. Berarti kalau pemilihannya H+3 meeting bulanan. Meeting bulanan bulan Agustus. Berarti Agustus dan tanggal 31 Agustus itu udah pelantikan. Betul sekali. Semoga lancar sih, harusnya lancar. Amin. Semoga lancar. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita gulirkan di sesi dengan para calon ketua KPU itu sebenarnya sudah menampung dari aspirasi rekan-rekan karyawan ya? Iya sudah, karena kita sebarkan link untuk seluruh karyawan Patria. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait kenapa saya harus milih beliau, kenapa saya nggak milih yang ini, yang itu, dan arahnya beliau ini kayak apa, itu udah ya bebas aja nanya gitu. Dan kita saring dari sekian yang masuk itu 126. Akhirnya kita saring, ternyata 126 itu terwakilkan oleh 5 pertanyaan. Jadi 126 itu sebenarnya dari 5 pertanyaan ini udah terjawab semua. Ya mudah-mudahan dengan mendengarkan dialog kita dengan para calon ketua SP tadi, Insan Patria semakin bijak dalam memilih. Benar sekali. Dan harus memilih dalam nanti di pemilihan calon ketua SP, karena semua itu dimulai dari kita. Sesuai tagline kita, dimulai dari kita. Jangan menunjuk orang lain tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Benar banget. Mas Rifki, kalau misalkan ada Insan Patria yang mau tahu info terkait KPU nih, bisa menunggu di media apa saja? Kita ada selalu blast email lewat email. Nah, email atas nama masih pribadi tapi mewakilkan KPU lah. Dan juga ada kontak person WA atas nama saya sebagai ketua KPU. Ya yang menjalankan KPU lah. Dan ada sekretaris dari KPU yaitu Bu Intan. Berarti kalau misalkan Insan Patria mau tahu nih tentang KPU dan pemilihan umum ini bisa langsung kontak Mas Rifki atau Bu ataupun Intan. Bu Intan. Kalau mau yang versi ramah-ramah mungkin Bu Intan. Ada 2 versi. Betul, ya. Ada 2 versi. Boleh. Nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Insan Patria jangan lupa untuk memilih nanti di tanggal yang sudah ditentukan oleh tim KPU. Dan tentunya nanti mudah-mudahan sesuai dengan aspirasi rekan-rekan KPU ya, tanggal 31 Agustus kita sudah punya ketua SP yang baru. Sudah melantik ketua yang baru. Terima kasih Mas Rifki. Sama-sama. Dan juga ini ya, terima kasih sudah mengundang dan memberikan kesempatan kita untuk ngobrol langsung sama calon ketua. Sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih semua pihak yang yang ikut andil ya dalam menjalankan KPU 2024. Terima kasih kembali. Sip. Terima kasih Insan Patria sudah menyaksikan podcast PDC Insight. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen dan juga nyalain loncengnya supaya episode terbarunya bisa langsung ditonton oleh Insan Patria. Kami dari podcast PDC Insight pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya dan sampai jumpa.